Kita nanti pokoknya dari HRD nanti bertanya apa nanti akan bisa kami jawab. Nggak perlu menghafalkan MCM 2.0 kan? Kecuali Mbak Nana ya. 2.0 itu loh. Udah nggak mikirin lain. Ini adalah rapat kerja bidang HRD bersama Bendahara Yayasan Pusat tanggal 15 Februari 2022 dari pukul 10 karena waktunya mungkin sampai udah dengan selesai. 10 lewat 4 ya izin. Kami izin membuka izin kami sendiri. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Recording in progress. Yang kami hormati Ibu Penny Bayu selaku Bendahara Yayasan Rindu Pusat. Yang kami hormati Ibu Grace Berlian dalam hal ini selaku Ketua Bidang HRD SMA Pradita Dirgantara. Yang saya sayangi pengurus HRD, pengurus pusat, serta karyawan HRD dan karyawan Bendahara Yayasan Rindu Pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita awali pagi ini dengan mengucap syukur pada Allah Subhanahu wa taala karena pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, masih dapat diberi kesempatan untuk kumpul bersama, saling berbagi ilmu antara bidang HRD dan bendahara. Mohon izin Ibu Feni, Ibu Grace, kami mengucapkan terima kasih. Dan juga mbak-mbak semuanya, kami juga mengucapkan terima kasih sudah berkenan meluangkan waktunya untuk bisa saling sharing ilmu ya, sharing ilmu pada pagi hari ini. Kami sebagai tim HRD dalam hal ini amat sangat perlu memahami, mengetahui, mendalami juga terkait penggajian yang ada di penggajian sekolah, penggajian guru serta karyawan di sekolah angkasa. Mohon izin, Mbak Penti mungkin pagi ini bisa kita mulai bincang-bincang bincang-bincang kita. Santai aja ya Mbak Lulu. Siap, santai aja Mbak Izin. Ya, bisa saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bu Kabid HRD, Bu Lulu, Mbak Grace, Mbak Sonia, Mbak Ari, Mbak Ika, Mbak Muna, dan bapak-bapak yang hadir di ruangan Zoom pada pagi hari ini. Terima kasih atas undangan yang telah dikirimkan oleh HRD kepada kami dalam acara rapat kayaknya seru banget ya. Mungkin kita diskusi aja tentang kalau hubungannya HRD sama bendahara mungkin tentang penggajian yang ada di dasar ini selama ini. Dari kami kemarin dari awal kayaknya saya masuk ke bendahara, Mbak Grace sudah pesen sama saya minta data Mbak itu gaji guru Mbak itu loh dimonitor dibenahi kok kayaknya kok perlu kayaknya kok perlu dievaluasi lagi ya, tapi mohon maaf Mbak Grace, baru kali ini saya bisa mewujudkan baru bisa memenuhi pesanannya Mbak Grace karena apa ya Mas Iksan, dari dulu itu saya minta kok baru sekarang ya Mas. Setelah Mbak Grace masuk HRD kayaknya harus gitu syaratnya. Waktu itu Mbak Grace masih di Kabidwin TK ya Mbak Grace, jadi memang belum udah minta sebenarnya udah kami data, tapi ya baru sekarang ini baru bisa lengkap datanya. Saya kemarin minta tolong Mas Iksan untuk mendata gaji guru seluruh Indonesia dari semua cabang, seluruh jenjang tentang gaji take home pay jadi dari PESA dan juga
di luar dari sumber dana luar. Mungkin Mas Iksan bisa minta tolong disandingkan data Simpesa dan juga data yang kemarin sudah kita mintakan masing-masing sekolah. Mas Iksan nanti minta tolong disajikan, ditampilkan di sini biar ibu HRD juga bisa mengetahui. Kemudian data-data itu tolong, kita hanya bisa menyajikan data itu tolong nanti dikirimkan ke HRD Mas Iksan untuk dievaluasi lebih lanjut, untuk bisa ditindaklanjuti lebih lanjut lagi. Sorry, Bu. Waktu saya serahkan ke Mas Iksan. Silakan Mas Iksan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu untuk, sebenarnya saya bingung Ibu, izin maaf, untuk penampilan untuk Simpesa atau untuk gajinya. Tapi ini kemarin saya sudah download dari data-datanya, jadi saya mungkin langsung menampilkan dari rekapan yang sudah saya buat. Iya, rekapan yang itu aja kan, situ sudah ada Simpesanya ya Mas ya. Di HRD berkenan ditampilkan angkanya dulu nih. Simpesanya dulu atau langsung rekapannya? Itu kan atau berkenan lihat Simpesa dulu Mbak. Jadi Simpesa itu berkaitan sama SIM PTKSA ya Mas, data-data. Silakan Mas Iksan ditampilkan data Simpesanya dulu Mas Iksan. Kita ambil salah satu contoh aja kali ya, salah satu contoh sekolah kali biar lebih fokus lagi Mas. Siap. Nah, ini untuk tampilan dari Simpesa. Ini saya langsung membuka tampilan dari rincian atau yang biasa diajukan dari sekolah. Ini untuk kolom-kolom dari NIY, nama, pangkat, status pegawai, status LP2KS atau status gurunya ini, status UKG, status BPJS, masa kerja, itu dia terkoneksi langsung sama SIM PTKSA dari milik HRD. Jadi kalau ada perubahan, nanti di sini juga ada perubahan. Lalu untuk nilai JP ini adalah per masing-masing kebijakan sekolah, kemampuan sekolah. Lalu jumlah JP dan jumlah anak ini juga terkoneksi dengan data SIM PTKSA. Pak Iksan, diulangi yang tadi yang kalimat yang sebelum menyesuaikan dengan kemampuan sekolah tadi gimana hubungannya? Siap. Maaf. Untuk yang nilai JP ini Bu, izin, untuk nominalnya ini setiap sekolah dan setiap jenjang itu berbeda-beda. Jadi disesuaikan dengan kemampuan sekolahnya masing-masing yang disetujui oleh cabang seperti itu. Baik, terima kasih Pak Iksan. Siap. Lalu ini jumlah JP ini terkoneksi langsung dengan SIM PTKSA. Jadi dari Simpesa tidak bisa merubah. Lalu jumlah anak juga sama. Dan ini jumlah kehadiran. Ini jumlah kehadiran diinput menurut kehadiran guru. Ini diinput dari Simpesa. Lalu untuk jabatan sendiri, ini diinput atau datanya terkoneksi dengan data SIM PTKSA. Dan gaji pokok juga, gaji pokok ini menyesuaikan dengan status pendidikan gurunya. Kalau di sini bisa kita lihat golongannya ini 3A dan masa kerjanya 14 tahun. Nanti di gaji pokok PNS-nya menyesuaikan. Pak Iksan, mohon maaf, yang terkait dengan terkoneksi dengan si PTKSA itu apa aja? Mungkin yang dari kolom-kolom ini bisa disebutin apa aja? Ya, untuk yang terkoneksi dengan SIM PTKSA itu satu NIY, nama, pangkat, status pegawai, status LP2KS dan status UKG, terus masa kerja, lalu jumlah JP, jumlah anak, dan jabatan, Bu. Terima kasih. Ya, saya teruskan. Di sini masuk ke kolom penerapan gapok
penerapan gapok ini itu disesuaikan dengan kemampuan sekolah dan cabang. Jadi misalnya di sini kan kita mengambil contoh ATS. Nah, di sini ATS ini dia kemampuannya itu 30% dari gaji pokok. Jadi nanti dari satu cabang itu bisa dia ada banyak sekolah, itu persentasenya kemampuannya harus sama, tidak boleh beda. Lalu ini untuk presentasi berikutnya. Ini adalah persentase dari status guru tersebut. Entah guru itu dia lulus UKG, lulus UKG, apakah dia statusnya GTY atau CGTY, nanti ini berpengaruh untuk persentasenya. Untuk yang 100% ini adalah untuk status guru yang GTY lulus UKG. Kalau yang GTY belum lulus UKG, dia itu 50%. Lalu untuk yang CGTY lulus UKG, dia 80%. Kalau di CGTY belum lulus UKG, dia 40% persentasenya. Nah, ini gapok sekolah ini adalah dari kemampuan cabang dikalikan dengan status guru tersebut, apakah dia GTY lulus atau tidak lulus UKG. Dan sini untuk gapok BPJS, ini gapok BPJS sebenarnya bisa dihiraukan karena ini hanya untuk perhitungan dasar dari BPJS, yaitu dari gapok sekolah dan ditambah dengan tunjangan pokok. Ini kalau kita bisa hitung, gapok BPJS-nya itu 1.530.000. Ini itu adalah hasil dari gapok sekolah ditambah dengan tunjangan anak dan ditambah dengan tunjangan kinerja. Mas Iksan, itu yang menentukan kalau GTY udah lulus UKG dapat 100%, CGTY sudah lulus UKG itu dapatnya 80%, itu dari HRD pusat kah atau gimana itu, Mas? Dulu karena ada LPI ya keputusannya. Iya. Izin menjawab, Bu Penny. Ya. Waktu itu udah kesepakatan gitu antara Bidik dengan HRD kalau nggak salah ya. Oh enggak, antara Bidik dengan bendahara waktu itu Bu Wisnu. Gitu. Jadi memang waktu itu dibuat seperti itu untuk supaya sebagai rangsangan bagi guru-guru yang belum lulus UKG. Oke. Jadi malah Bidik sama bendahara ya Mbak Agris ya. Saya pikir ya. Arahan LPI atau apalah siapa gitu. Tidak, itu kita formulasi sendiri. Kalau di LPI nggak ada seperti gini-gini, Bu Feni. Oh, iya. Oke Mas, dilanjut mau kasih Mbak Agris. Lalu ini untuk honor GPW, ini adalah untuk guru-guru GPW, khusus guru GPW. Lalu untuk yang honor ekskul, ini juga khusus untuk guru-guru yang mengajar ekskul. Jadi kalau statusnya gurunya GT atau CGT ini tidak muncul. Dan ini tunjangan istri. Itu tunjangan istri adalah 5% dari gapok sekolah. Lalu tunjangan anak juga 2% dari gapok sekolah, untuk anaknya maksimal 3. Lalu untuk tunjangan kinerja, ini tunjangan kinerja ini berlaku atau sesuai dengan jam mengajar atau JP, jumlah JP-nya. Tapi yang dihitung itu hanya kelebihan JP. Misalnya untuk TK itu maksimal JP-nya itu 37. Nah, berarti kalau ini SMK. Ini SMK, kalau SMK itu 24. Nah, berarti ini 10 JP yang dihitungkan, yang masuk tunjangan kinerja. Nanti dikalikan dengan nilai JP ini, 55.000. Jadi mendapatkan 550.000. Lalu untuk jabatan ini setiap sekolah dan setiap cabang juga masing-masing beda untuk nominalnya. Untuk tunjangan jabatan dari kepala sekolah sampai guru wali kelas pun diberikan tunjangan jabatan. Lalu untuk tunjangan fungsional, tunjangan fungsional ini kalau di SIMPC ini khusus untuk guru GTY saja.
Lalu untuk tunjangan kesejahteraan, ini untuk tunjangan kesejahteraan ini sebetulnya untuk menyeimbangkan dengan gaji lalu. Makanya di sini nominalnya tidak seragam karena untuk menyesuaikan gaji sebelum adanya Simpesa. Gitu. Lalu ini tunjangan kehadiran, ini menyesuaikan dengan kehadiran guru dari sekolah. Dan ini tunjangan BPJS, tenaga kerjaan, kesehatan, potongan BPJS, potongan PPh 21 untuk saat ini belum ada yang melakukan perhitungan. Lalu ini untuk potongan gaji bos. Jadi di Simpesa ini sudah ada menu untuk menambah atau mengurangi gaji. Jadi ada beberapa sekolah yang untuk gajinya, mohon maaf, dia kemampuannya sudah paling rendah, misalnya 10%. Namun dari hasil gajinya ini dia masih kebesaran. Jadi ini dibuat potongan gaji bos. Jadi untuk pengurangan dimasukkan ke sini. Dan ini juga bisa berlaku kepada guru-guru yang sudah keluar, namun datanya belum terhapus. Karena di Simpesa masih muncul, jadi gajinya bisa dienolkan atau dikurangi untuk biar gaji di penerimanya nol. Dan untuk potongan gaji bos ini juga ada berlaku di SMP Adi Sucipto. Dia gaji gurunya sebagian dari yayasan dan sebagian lagi dari bos, makanya dibuat menu ini. Lalu untuk total gaji baru ini atau THP yang diterima oleh guru, masing-masing guru sesuai data dari Simpesa. Lalu ini untuk jumlah JP 1 atau indeks 1 sampai dengan 3, ini adalah untuk monitoring kalau ada guru yang mengajar di sekolah lain. Misalnya dari dari cabang Halim ada guru SMK yang mengajar di SMP. Nah, ini nanti datanya masuk ke sini. Seperti itu. Dan ini tidak tergabung lagi hanya menjadi monitor karena gajinya sudah masuk di JP. Mungkin itu saja untuk Simpesanya, Bu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Maaf. Siap. Mau tanya tadi yang tunjangan kesejahteraan apa ya? Saya masih bingung. Izin, Bu. Untuk tunjangan kesejahteraan itu untuk menyeimbangkan gaji guru sebelum adanya Simpesa, Bu. Jadi dulu sebelum ada Simpesa, contoh guru A ini gajinya 2 juta. Namun setelah ada Simpesa gajinya 1,5 juta. Nah, dari cabang kebanyakan atau dari guru juga dan ketum maunya itu dengan ada Simpesa gaji guru itu tidak turun. Jadi diseimbangkan, dimasukkan di tunjangan kesejahteraan, Bu. Seperti itu. Mungkin itu yang perlu digali lagi di HRD. Sebenarnya kan tunjangan kesejahteraan ini kan bisa ada komponen-komponen penyusunnya, Mbak. Jadi nggak cuma gelondongan tunjangan kesejahteraan gitu. Jadi mungkin di situ nanti yang bisa diotak-atik atau biar kriterianya ya, Bu ya. Itu sebenarnya bisa gitu. Mungkin bisa dicontohkan, mungkin Mas yang punya Suwondo mungkin lebih detail lagi kan, dia kan nggak cuma dia ada gitu komponen-komponen untuk kesejahteraan itu apa saja. Dan mungkin itu yang tiap ada fluktuasinya tiap bulan tuh nggak sama gitu. Tiap guru juga nggak sama, tiap bulannya juga nggak sama. Izin Mbak Feni. Monggo. Izin Mbak Feni, sebenarnya tunjangan kesejahteraan ini tidak direncanakan ada, gitu. Sehingga waktu itu tidak dirumuskan ada komponen-komponen tertentu, karena sebenarnya tunjangan kesejahteraan ini adalah kolom untuk seperti yang tadi Mas Ihsan bilang, pada saat sebelum kita menerapkan Simpesa ini, itu kan penggajian di seluruh Indonesia itu sangat-sangat beragam. Sehingga pada saat kemudian kita masukkan ke rumus, ikut rumus gapoknya ikut standar PNS, kemudian ada tunjangan-tunjangan yang sudah baku seperti itu banyak orang, banyak guru yang dalam hal ini kemudian
apabila masuk ke rumus itu gaji yang saat itu diterima itu lebih besar. Nah, karena tidak ada mekanisme gaji turun, maka dibuatlah kolom tunjangan kesejahteraan ini supaya gajinya nggak turun, tapi tidak mengganggu rumus untuk kolom-kolom yang lain. Oke. Nah, terus resikonya pada saat nanti tunjangan kesejahteraan ini kita parting lagi, itu apa ya? Apa enggak nanti akan jadi lebih ruwet lagi gitu, Mbak? Kalau apa yang saya lihat di Suwondo itu, coba Mas ditampilkan dulu Mas. Siap. Izin Bu, untuk yang di Suwondo atau di SMA Suwondo, ini untuk tunjangan kesejahteraannya sendiri banyak atau komponennya seperti tunjangan kesejahteraan. Kalau di sini jumlah DOP, maksudnya jumlah DOP ini jadi dari cabang itu dia membuat komitmen dengan guru-guru jika berhasil menerima pembayaran sekolah dari murid-murid di sini sebesar 90% dari total DOP. Nah, nanti guru-guru akan mendapatkan 200.000. Tapi jika di bawah dari 90% itu dia tidak dapat. Ini kayak kan kemarin mungkin sempat disampaikan Bu Inong kan ya. Jadi ada penghargaan gitu. Ada penghargaan kalau untuk guru-guru jika DOP-nya itu bisa 100%, tapi ya ini bisa ditaruh di sini Mbak Grace. Jadi agak semangat gitu guru-guru untuk ikut mengejar DOP-nya siswa. Jadi ditaruh ada satu kriteria di kesejahteraan untuk pencapaian DOP. Terus apa lagi Mas Iksan? Lalu di sini ada lulus UKG atau LP2KS. Jadi di sini yang mendapatkan tunjangan kesejahteraan itu malah yang belum lulus UKG atau LP2KS. Dia mendapatkan 100.000. Lalu yang belum lulus sertifikasi juga mendapatkan 100.000. Lalu ini untuk SD, jika guru mapel JP-nya itu lebih dari 31, dia mendapatkan tunjangan tambahan 200.000. Lalu untuk SMP dan SMA, untuk guru piket, dia mendapatkan tambahan 150.000. Ini tunjangan kesejahteraan, Bu. Izin. Maaf Bu Feni, kalau kita ikut pembagian seperti ini, contoh saja guru piket. Guru piket itu secara JP itu bisa diekuivalen masuk ke JP. Sehingga pada saat guru piket ini kemudian dihargai tersendiri seperti ini, akan bikin rancu bagaimana cara kita menghitung JP. Karena di sekolah-sekolah lain itu sudah ada SK menterinya juga bahwa guru piket itu bisa diekuivalenkan, diperhitungkan sebagai 2 JP yang bisa dijumlahkan dalam total JP. Sehingga akan ada double, istilahnya double penghargaan ya untuk guru piket ini. Sudah masuk di tunjangan ini, tapi secara rumus juga akan diperhitungkan lagi dalam JP yang sudah ada di kolom Simpesa tadi. Pertama itu. Kemudian jumlah lulus sertifikasi sama lulus UKG ini. Ini kan jadi mengurangi mengurangi yang tadi 80-40% itu kayak jadi nggak greget gitu karena yang belum justru ditunjang di sini kan gitu Bu. Menurut saya. Kemudian guru yang mapelnya JP lebih dari 31. Sepertinya tadi sudah ada kolom yang tunjangan kinerja. JP. Ya, untuk menghargai guru-guru yang memang JP-nya di atas standar yang sudah ditetapkan per jenjang. Gitu kan. Jadi udah ada 2 overlapping, yang satu tadi guru piket, yang satu lagi tunjangan kinerja dengan
tunjangan JP lebih dari 31 ini. Iya, itu emang Kalau agak yang rancu ya, untuk dilanjutin. penghargaan, nah itu mungkin saya kok kurang sreg ya kalau ini masuk dalam suatu bentuk tunjangan. Kalau yang tadi tersampaikan mungkin pesan dari Bu Inong untuk penghargaan bahwa dia mencapai DOP kurang 100%. DOP-nya itu kurang dari sekian persen segala macam. Berarti kalau analisa saya berarti tunjangan kesejahteraan ini floating dong, nggak flat setiap bulan. Ya, memang kalau di Suwondo seperti itu, Mbak Grace. Saya pikir Saya pikir ini yang perlu dimonitor lagi, dievaluasi lagi, karena memang tidak semua sekolah ya Mas ya punya perhitungan seperti ini ya Mas ya. Kebanyakan memang ya udah pokoknya nilainya memang untuk memenuhi kekurangan itu aja Mbak, gajinya biar sesuai dengan gaji lama. Jadinya nilainya mungkin kebanyakan pokoknya yang diterima sama kesejahteraannya itu yang disesuaikan. Tapi mereka kontradiksi banget antara kalau kita memperhitungkan BOP dengan kemudian bahwa kolom tunjangan kesejahteraan ini adalah kolom penyeimbang untuk supaya gajinya jangan turun. Sedangkan di satu sisi ini ada tunjangan kesejahteraan, komponennya ini nantinya arahnya akan floating, bukan flat, kan seperti itu. Jadi kan kontradiksi ya, Bu Feni. Kemudian tunjangan fungsional ini apa ya, Mas Iksan? Kalau tunjangan fungsional di Simpesa itu dia khusus untuk ini Bu, untuk GTY, guru-guru GTY. Sudah ada di Simpesa ya Mas ya tunjangan Iya, betul. fungsional. Itu yang tadi yang di tunjangan fungsional GTY. Cuma saya juga kurang. Jadi kalau statusnya GTY itu ada tambahan lagi gitu Pak? Siap, betul. Kalau cabang sekolahnya mampu ya ditambahkan, kalau enggak ya nggak apa-apa Bu. Itu besarannya 250 yang menentukan siapa Mas Iksan? Itu dia kemampuan sekolah Bu, izin. Oh, jadi setiap sekolah berbeda ya? Iya betul, dan setiap sekolah juga tidak semua tunjangan harus diisi. Nah, mungkin itu yang perlu dievaluasi satu-satu Mbak Grace. Data gaji guru seluruh Indonesia, seluruh cabang mungkin perlu saya kenapa kok mungkin ada yang tunjangan kesejahteraannya mungkin nggak flat gitu, apa penyebabnya. Terus itu mungkin perlu, kalau kita yang tahu cuman Suwondo ya Mas ya yang ada pembagian untuk kesejahteraan, itu cuma Suwondo atau ada cabang lain Mas? Kalau di kemarin SMA 2 Halim juga ada Bu. Gimana? SMA 2 Halim. Cabang apa Mas? Halim Ibu izin. Halim. Coba Mas ditampilkan Halim Mas. Halim hanya SMA 2 saja Mas yang ada kriteria untuk tunjangan kesejahteraan. Nah di sini untuk Halim tunjangan kesejahteraannya isinya apa aja? Nah ini banyak nih. Ada tunjangan khusus. Nah ini mungkin Mbak Grace hal-hal kayak gini yang perlu diawasi pusat, yang perlu dibimbing, dilakukan pembimbingan kali ya dari pusat tentang gaji itu, seperti hal seperti ini kali kan kita nggak ngerti. Betul. Ini ada insentif kerajinan juga ya. Iya. Ini memang tiap ini memang beda-beda. Mungkin karena memang ada yang memang tiap cabang itu izin Mbak Grace sama dengan Mbak Feni, tiap cabang itu mungkin ada memang yang memang benar yang disampaikan Mbak Grace itu menyeimbangkan gaji yang lama. Nah ini mungkin pos-posnya jadi akhirnya berkreasi sendiri. Kalau saya juga akhirnya menyeimbangkan aja izin, tapi pos-pos itunya kami juga bingung mau dimasukin di mana. Perlu karena beda-beda Bu izin akhirnya. Regulasi kali Mbak, ini perlu dibikin aturannya tuh sebenarnya seperti apa sih Mbak Grace? Menurut saya ini Bu izin
mungkin menurut saya jika cabang atau sekolah itu kemampuannya lebih, mungkin dinaikkan saja persentase kesanggupan itu gaji pokoknya daripada tunjangannya ribet gitu banyak macamnya gitu. Tapi kayaknya kok cabang kok jarang yang mau menaikkan persentase gaji pokok, karena itu akan berkaitan dengan mungkin nanti THR yang diterima, dengan mungkin dengan pesangon yang diterima, mungkin gitu ya Mbak Grace. Jadi memang gaji pokoknya. Jadi masalahnya kenapa cabang itu cenderung tidak menaikkan persentase? Karena dalam setiap cabang itu tidak semua sekolah itu super sehat seperti SMA 2. Contoh di Halim, itu di SMA 2 ini dia super sehat, sehingga dia 30% itu maksudnya tercover gitu. Tapi di Halim juga TK-TK-nya itu masuk subsidi dari pembina, sehingga untuk mencapai 30% itu dia harus minta bantuan dari sekolah-sekolah lain. Sehingga pada saat kemudian Halim itu menaikkan jadi 40%, untuk dia menanggung sekolah-sekolah dalam hal ini TK-TK yang nggak mampu 40%, itu akan jadi berat sekali. Karena persentase ini kan berlaku dalam satu cabang itu harus sama semua. Nggak boleh TK-nya 10%, SMA-nya 30%, itu kan nggak boleh. Apanya itu nggak masih saling Simpesa apa tuh? Iya Bu, izin Bu, untuk satu cabang sama semua. Sama semua, jadi nggak boleh Bu Feni. Jadi misalnya tuh Halim nih, kita bicara tentang Halim. SMA 2 ini dia mampu banget ya secara PPDB-nya bagus, kemudian pembayarannya juga DOP-nya lancar, segala macam. Itu dia mungkin 50% aja dari Gapok itu mampu gitu. Tapi di satu sisi di Halim juga di cabang yang sama itu TK untuk memenuhi Gapok 5% aja itu sulitnya setengah mati karena muridnya kembang kempis istilahnya begitu. Nah makanya diambil jalan tengah 30%. Itu memang sudah peraturan wajib sih kalau dalam satu cabang itu harus persentasenya sama untuk semua jenjang. Harus sama ya? Oh, ya, apakah seperti itu Mas Iksan pelaksana dalam kenyataannya setelah seluruh cabang, seluruh jenjang sama Mas Iksan? Iya betul Bu. Oh udah ya. Oke. Oh seperti itu alasannya Mbak Grace. Ya masuk akal sih ya. Maksudnya kalau kita menyetandarkan karena standar nggak sama kemampuan masing-masing jenjang. Kalau yang 150%. Waktu itu sih pertimbangan dari bidik sih Bu Feni, pertimbangan dari bidik misalnya nih guru TK di bawah Yayasan Halim dengan guru SMA di bawah Yayasan Halim itu kan statusnya sama-sama guru. Sehingga gapoknya itu sama meskipun kemudian tunjangan-tunjangan lainnya bisa berbeda gitu. Jadi gapoknya tuh kita seragamkan per cabang karena dia ada di bawah yayasan yang sama. Seperti itu. Jadi kalau melihat seperti ini, gimana Mbak Grace? Ya ini PR sih. PR apa dibuat itu? Bu Feni sebelum kita masuk ke solusi yang harus kita ambil, saya mau nanya dulu. Tadi ada kolom tunjangan BOP ya, Mas Isan? Oh iya siap. Itu apa ya? Ini yang dapat dari itu Bu, pemerintah. Kan BOP itu biasanya dari yang TK Bu dapat. Terus yang bos, maksudnya gini, yang tadi punyanya di Simpesa. Oh Simpesa. Oh ini untuk yang ini. Potongan BOP. Gaji bos. Gaji bos. Ya. Maksudnya potongan gaji bos. Nah, jadi ini dulu ada ini Bu, di SMP Adi Sucipto itu gajinya itu sebagian dibayarkan dari yayasan dan sebagian lagi dibayarkan dari gaji bos gitu. Gaji bos. Jadi makanya dibuatkan gaji bos ini, potongan gaji bos. Jadi dan saya pikir ini bisa juga nih dimanfaatkan untuk pengurang gaji. Jadi itu di Simpesa ada 2 menu untuk menambahkan gaji, itu bisa dimasukkan atau diinput di tunjangan kesejahteraan dan juga bisa untuk pengurangan gaji nanti bisa dimasukkan di potongan gaji bos seperti itu Bu.
Kalau gimana dengan guru-guru yang statusnya DPK? Masuk ke mana? Kalau DPK ini dia gajinya hanya mendapatkan dari tunjangan jabatan, terus tunjangan kehadiran sama kesejahteraan. Oh. Karena dia tidak ada juga. Penerimaan dia dari DPK-nya bagaimana? Masuk Oh, DPK-nya enggak dimasukkan ke sini. Di luar dari Simpesa? Betul, di luar dari Simpesa. Ini yang hanya dari sekolah saja, Bu, izin. Terus gimana caranya kita kalau mau mengevaluasi dia take home pay-nya berapa? Di data kita minta, apakah ada DPK nggak, Mas? Ada DPK nggak? DPK ada, Bu, izin. Coba ditampilkan, Mas. Seperti apa sih penerimaannya? Ini ya? Iya, betul. Tapi rata-rata sepertinya tidak dimasukkan, Bu, untuk yang DPK, untuk gaji dari dinasnya, Bu. Coba, Mas, pelan-pelan, Mas. Dari kiri ke kanan. Mas, ini ngomong sama ibu-ibu lo ya, alon-alon. Untuk DPK sendiri, yang tadi saya bilang, untuk gaji yang dari yayasan hanya mendapatkan dari tunjangan jabatan, lalu tunjangan kesejahteraan, kehadiran, kalau ada. Nggak ditampilkan mana yang DPK gitu, Mas? Ini DPK semua, izin. DPK semua? Betul. Oke. Jadi tunjangan anak tidak dapat, tunjangan istri juga. Jadi hanya ada tunjangan jabatan, kesejahteraan, dan kehadiran. Untuk kehadiran juga tidak semuanya ada. Coba lihat take home pay-nya, Mas. Take home pay-nya 500. Di luar gaji yang dari take home pay yang dari kita ya berarti. Iya, betul. Mereka dari dana bos juga nggak dapat kan ya, Mas? Kalau yang dana bos nggak ya, kalau DPK. Paling sertifikasi, Bu. Untuk yang sertifikasi biasanya DPK guru biasanya. Kan ada tuh DPK guru. 4 juta. 2 juta. Lumayan lah. Iya, betul. Itu apakah tiap bulan, Mas? Ya. Kan, Ibu. Tiap bulan. Biasanya sertifikasi tuh bisa di atas 7-8 gitu. Iya. Makanya itu sebenarnya dibagi kali ya, dibagi jadi setiap bulannya. Betul, dibagi 3 biasanya. Per 3 bulan. Iya. Sebenarnya coba, ini juga jadi lagi salah satu yang lainnya ini apa ya, Mas Iksan ya? Di kolom lainnya ini. Nah, ini untuk lainnya ini 103. Nah, jangan-jangan itu yang dari pemerintah enggak, yang dari dinas enggak ya? Coba saya lihat deh. Gitu itu. 03701. Tapi kok enggak semua. Ini masih ATS, Mas? Ini Halim, Bu, izin. Oh, Halim. Di sini lainnya tidak dijelaskan, Bu, izin. Ini sepertinya nanti bisa langsung tanya ke sekolahnya mungkin. Itu statusnya apa ya? DPK, Bu, izin. DPK. Sepertinya DPK TNI ini, Bu. Cuma ini belum berubah waktu ini gaji, data terakhir itu gaji Januari, Bu. Jadi kemarin itu konsepnya itu tidak perlu kita takut motong dari guru-guru yang DPK ini, karena pada saat dia nggak dapat apa-apa dari kita pun itu gaji dia sudah besar. Karena pada saat kita tidak memberi mereka surat keterangan bahwa mereka kerja di kita, itu mereka juga tidak akan bisa mendapat gaji segitu. Sertifikasinya juga nggak keluar. Baik gaji maupun sertifikasi nggak keluar. Mungkin bisa sih Mbak, mungkin nantinya mungkin disampaikan seperti itu, tapi apakah mungkin ada yang memahami atau nanti malah beresiko untuk dia, yaudah deh, mungkin keluar ya, kayak gitu. Kita tuh kalau melihat yang kemarin itu mereka pasrah aja sih dipotong gitu, karena
mereka sudah besar di sini, di tempat kita sudah besar. Kalau dipindah ke tempat lain belum tentu dapat segitu juga. Iya, betul sih. Karena Kalau di kami sertifikasinya hanya kemarin menyeimbangkan kesejahteraan, dapat juga sama kehadiran, nggak salah yang lain nggak dapat. Nah, Jabatan ini dapat deh. salah satu celah yang kita bisa utak-atik, mungkin HRD bisa utak-atik nanti untuk supaya nanti di cabang yang memang tidak mampu secara untuk mengcover gajinya mendekati UMK setempat untuk guru-guru yayasannya, untuk GTY-nya itu bisa diambil dari pos gaji DPK. Ini salah satu yang bisa nanti jadi solusi gitu Mbak. Nanti kita begini saja harus lihat case by case, sekolah per sekolah dan cabang per cabang sepertinya nanti. Metani tenan toh Mbak? Ini apakah dapat tunjangan kesejahteraan ya Mas Iksan, coba saya pengen lihat deh yang tadi DPK ke kiri deh, coba mereka dapat nggak? Punya kesejahteraan dapat. Nah itu ini nggak perlu nih harusnya. Iya, kehadiran itu juga tidak perlu. Maksudnya itu yang SAR. Kalau tunjangan jabatan oke lah, mungkin dia kesejahteraan, tunjangan kesejahteraan ya. Kesejahteraan ini yang nggak perlu. Tunjangan kehadiran juga nggak perlu karena dia sudah masuk kerjanya itu sudah tercover di gaji PNS-nya. Kalau nggak salah itu dapat UM juga loh, Mbak. Jatah UM juga per bulan itu ada. Uang makan. Nah, itu kan ada. Kalau nggak salah ada. Kemarin saya suruh rinci, guru kami itu ada. Dapat dari Diknas. Di luar sana itu beragam banget. Ada yang judulnya UM, ada yang judulnya uang sembako, ada yang judulnya uang pulsa. Nah, dari ini ya Mbak, dari Diknas ya? Enggak, kalau itu enggak dari Diknas, itu benar-benar itu dari Diknas. Itu belakangan seperti itu. Pada saat daring-daring itu timbul itu namanya uang pulsa. Ya harusnya nggak dapat. Tapi sepertinya kayak tari gitu, seperti itu sesuai dengan kehadiran guru, Mbak. Jadi tidak sesuai dengan jumlah efektif hari kerja gitu. Maksudnya, Mamuna? Maksudnya kan ada absensi itu Mbak. Jadi dia dalam bulan itu hadirnya misalnya 19 hari, ya dia dikalikan tunjangan kehadiran gitu, 19 kali tunjangan besarnya tunjangan kehadiran. Jadi tidak flat gitu, misalnya 21 hari kerja gitu, tidak semua sama setiap gurunya. Kayaknya apakah sih. Itu Mas Ihsan di penggajian? Masalahnya gini, setiap bulan itu kan hari efektif itu berbeda-beda ya. Betul. Ada hari libur, ada hari bulan ini yang minggunya 4 kali, ada yang minggunya 5 kali, seperti itu. Nah, menurut pengamatan Mas Ihsan, ini sebenarnya pertanyaan ini bisa dijawab dari data yang sudah masuk kemarin-kemarin. Kalau dalam 3 bulan berturut-turut itu tunjangan kehadirannya itu sama, artinya absensi ini nggak berlaku, nggak jalan di sekolah. Seperti itu. Nah, ini bisa kita evaluasi sebenarnya dilihat dari data yang sudah masuk untuk kita menentukan menentukan peraturan ke bawah bahwa harus terhitung per hari orangnya hadir. Dan misalnya kayak misalnya di SMA ya, SMA itu mungkin guru kehadiran guru yang pelajaran yang sedikit sama yang banyak juga bisa jadi berbeda, apalagi guru yang bisa ngajar di tempat lain. Guru yang tadi kan ada mekanisme tuh, satu guru ngajar di beberapa sekolah, sama-sama di Angkasa. Otomatis kehadiran dia di satu sekolah itu nggak mungkin di sini hadir 19, di sana 19 gitu. Karena ada hari-hari tertentu yang dia hadir di sana, hari-hari tertentu dia hadir di sini. Pada saat ini kaitannya juga sama ini sih Mbak, kaitannya sama kayak GPW gitu-gitu kan juga dia nggak belum full juga 1 bulan ya Mbak ya. Justru itu nanti jadi salah satu mungkin di ketetapan ya Mbak ya. Iya, mengurangi gaji yang menjadi beban gaji setiap bulannya gitu. Ya. Bukan kita cari celah-celah untuk ngurangin ya, tapi itu adalah
penghematan bahwa kita nggak perlu bayar orang-orang yang memang nggak masuk gitu loh. Sehingga nggak membebani bantuan pembina, nggak membebani DOP terlalu besar untuk hal-hal yang seperti ini. Ini celah juga kok menurut saya. Maaf, Iksan. Coba. Dari total guru 2.800 itu yang di bawah UMR berapa persen? 50%, 10% atau berapa? Sudah di anu nggak? UMR tiap provinsi kan beda Pak D. Justru itu kan UMR-nya, walaupun beda kan harus tahu kita yang di bawah UMR atau yang di atas UMR, itu harus tahu kita. Jadi PR kita menstandarkan dengan aturan undang-undang itu. Iya, Itu betul. PR-nya. Betul. Bisa nggak San di datasan? UMR masing-masing provinsi, terus kita punya manpower di sana berapa, terus berapa yang mencapai UMR dan berapa yang belum. Nah itu PR bagi kita semuanya untuk menyesuaikan dengan aturan perundangan yang berlaku di masing-masing provinsi itu. Mestinya bisa sih Pak, cuma nanti kayaknya butuh waktu juga. Kita harus petani satu-satu per provinsi kayaknya ya, per kota. Jadi PR-nya Iksan itu. Di sini kemarin ada data itu nggak Mas, UMR masing-masing daerah ada nggak Mas? Kemarin data yang kita minta. UMR-nya nggak ada, Bu. Ada ya? Iya. Jadi PR-nya nyari UMR-an. Karena karena aturan yang berlaku. HRD. Mas, itu aja berarti pakai Google. Bukan, kasih PR HRD ini kan terkait dengan UMR. Masuk bendara. Oh. Kalau UMR kayaknya jauh deh Bu. Belum mampu kita. Nah, makanya Masih Bu, di bawah UMR. walaupun belum mampu, tapi kita harus tahu Bu peta kita. Apa? Misalkan Kita tuh sekitar berapa ya? 3 juta, 3,2 nggak salah. 3 juta lah. Tapi belum tentu loh Mbak Lulu. bisa dengan pakai mekanisme dompetnya. Belum tentu loh Mbak Lulu. Kalau mekanisme kayak tadi ya di Halim itu ya, UMK di Jakarta cuma 4,1, mereka take home pay-nya 14 juta loh. Oh itu yang statusnya ini Mbak. Yang statusnya DPK. Apapun statusnya. Tapi yang penting kita itu untuk guru-guru yang semua kerja di kita itu take home pay-nya mendekati UMK itu adalah aman, sehingga orang itu nggak loncat ke tempat lain hanya karena masalah gaji, karena di mana-mana gajinya ya kurang lebih segitu gitu. Mas Iksan kan udah punya data take home pay semua guru kan Mas, tinggal disandingkan aja, minta data cabang aja kan, salah satu cabang pasti kan sama kan UMK-nya tuh sama kan masing-masing setiap cabang itu, coba didata lagi jadi jelas nanti take home pay-nya tiap guru berapa, UMK-nya berapa, jadi ada berapa persen dia penerimaannya, bisa jelas nanti lengkap jadinya data yang dikasih ke HRD. Terus nanti itu nanti akan mempersempit ya Mbak Feni PR kita gitu, bahwa yang harus dinaikkan itu ya yang di bawah UMK gitu, maksudnya yang satu mungkin GPY, gitu. Yang GPY terus yang masih di bawah UMK, yang di bawah UMK. Itu yang perlu perlu di prioritaskan. Benar-benar sekarang perlu ditingkatkan. Semuanya perlu dimonitor satu-satu. Maaf, San, untuk menghitung yang kayak kemarin aja Mas. Untuk yang menghitung ya ditambah itu Bu, sama DOP-nya bosnya San dimasukkan itu, bukan hanya DOP bukan THP yang yayasan. Take home pay seluruhnya. Iya, termasuk take home pay bos. Seluruhnya Mas, sertifikasi, dana bos, in passing segala macam tuh. Iya, itu masuk ya, oke. Digabungin. Di sebelah nanti di kolom satunya lagi UMR-nya berapa bisa kelihatan. Terus izin bertanya Mbak Lulu, ini HRD nggak punya ya data ini ya? Nggak punya kita. Banget gitu, karena terlalu banyak kolom-kolom yang mungkin untuk menyetarakan gaji yang sebelum Simpesa seperti yang diceritakan oleh Mbak Grace tadi gitu. Tapi ini memang banyak flow-nya. Pertama, flow-nya itu adalah ini dibuat oleh bendahara dan bidik, bukan oleh HRD. Kedua, tidak meminta pendapat dari user. Usernya siapa sebenarnya? Usernya kan cabang.
Jadi sebenarnya data, kesiapan, kemampuan dan penghasilan itu sebenarnya kan ada di cabang. Seharusnya memang ini dibuat oleh 3 komponen itu, yaitu bendahara, HRD dan cabang, karena kemampuannya masing-masing beda. Seperti yang bos itu kan ada di beberapa daerah tuh ada yang hanya dapat bos saja, ada yang dapat bos dan bosda, dan ada yang nggak dapat sama sekali karena jumlah siswanya kurang. Seperti beberapa PAUD yang tidak dapat BOP karena tidak ada siswanya tidak mencukupi jumlah mendapatkan BOP tersebut gitu. Terus kemudian seperti yang benar tadi dibilang Pak Ihsan tadi, bahwa ada beberapa sekolah termasuk SMP Angkasa Adi Sucipto itu sebagian gajinya itu adalah dari bos, dan itu kan tidak bisa tercantum sebenarnya disamakan untuk seluruh Indonesia, karena ini berbeda-beda kemampuannya juga. Terus kemudian saya juga nggak memahami keputusan kenapa GTY UKG itu dapat 100%, GTY non UKG 50%. Itu 50% tuh jauh banget loh sebenarnya perbedaan gajinya, padahal mungkin aja lolos UKG-nya itu karena beruntung, bisa jadi kan gitu. Terus kemudian untuk ini harus dievaluasi juga untuk yang DPK ini, termasuk yang kehadiran itu akan membuat rumit bendahara sekolah untuk masalah penggajian sebenarnya. Jadi kalau misalnya dibikin kolom sebanyak ini untuk user akan menyusahkan, apalagi user yang berganti-ganti sebenarnya. Mungkin Pak Fatur bisa memberi pencerahan ini dulu awalnya bagaimana sehingga dibuat sistem seperti ini gitu mungkin. Saya menanggapi dulu Mbak. Apa nggak bisa disederhanakan saja yang memang user yang make kok sebenarnya gitu. Jadi gini Mbak Sonia, kita waktu itu bidik dan bendahara itu duduk bersama, itu kita tidak mungkin menghadirkan cabang segitu banyaknya untuk hadir gitu ya, apalagi kalau yang dipanggil ketua cabang itu banyak ketua cabang, kita tidak bisa pungkiri bahwa banyak ketua cabang yang nggak mudeng juga gitu. Kenapa ada kolom sebanyak ini? Ya, karena kita mengakomodir semua dari seluruh cabang itu ada komponen-komponen apa saja sih yang kebanyakan itu ada di mereka gitu. Banyak juga seperti yang tadi saya bilang kayak tunjangan sembako segala macam itu sudah kita tiadakan. Ada yang ini itu. Nah, kita beri kolom-kolom seperti ini sebanyak ini karena kita mengakomodir memang ada sekolah yang punya dan ada sekolah yang tidak punya. Pada saat sekolah itu punya silakan diisi, pada saat tidak punya silakan dikosongkan. Tapi yang kita hindari adalah jangan sampai kolom-kolom kita ini tidak memadai apa yang di luar sana ada. Terus masuk di mana? Kita lihat di mana. Karena saya lihat beberapa kolom ini memang bisa dimanfaatkan untuk jadi seperti semacam celah. Kalau ini nggak ada, jadi bisa dimasukkan ke dalam sini gitu. Seperti misalnya gaji yang tadi 2,5 juta menjadi 2 juta, jadi dimasukkan ke dalam tunjangan ya maksudnya. Kesejahteraan. Tunjangan kesejahteraan yang seperti itu. Jadi kan kalau lainnya sudah ada rumusnya, sudah ada definisinya sudah ada. Tapi yang hanya khusus tunjangan kesejahteraan saja yang sebagai penyeimbang bahwa gajinya tidak turun gitu. Nah kalau gitu kan sebaiknya jangan dihapus atau malah diperinci serumit Suwondo tadi. Sebenarnya biarkan saja masing-masing cabang untuk mengisi sendiri yang tunjangan kesejahteraan. Gimana kalau menurut Mbak Grace? Boleh seperti itu. Tapi saya tidak setuju kalau overlapping item-itemnya dengan kolom-kolom yang sudah ada. Gitu. Kalau misalnya mau diparting lagi, istilahnya diperinci lagi, komponennya dibuat macam-macam lagi, itu yang menjadi tugas kita sebenarnya. Mewadahi apa sih yang di lapangan sana itu ada, sehingga kita itu terawasi, maksud kita tuh bisa memantau sampai dengan hal-hal yang sekecil-kecilnya, dan itu PR kita dari tahun kedua ya hari ini sampai hari ini itu belum tersentuh. Itu yang kemarin saya kejar-kejar Mbak Feni, ayo Mbak Feni, karena saya kejar-kejar ibu yang itu, saya nggak berani kan gitu. Yang mana? Tahu sih kenapa nggak terlaksana sampai sekarang, karena pengurusnya kan berganti-ganti terus. Iya.
Bukan pengurusnya berganti-ganti untuk terus. memahami ini aja butuh waktu, begitu paham udah ganti gitu loh menurut saya. Enggak gitu sih Mbak Sonia. Sebenarnya pada saat dari pusat itu ada perintah, itu siapapun pengurusnya dan perintah itu sudah baku. Istilahnya sudah baku. Itu siapapun pengurusnya itu akan bisa terdelegasikan asalkan sudah baku. Masalahnya perintahnya tidak ada, pembakuannya itu juga belum tersentuh. Itu yang menjadi PR kita di pusat. Kita ini bicara sekarang konteksnya pusat dulu ya Mbak. Kita sebagai orang pusat. Waktu itu kita tuh kepengen bahwa terutama bidik. Ini menyulitkan bidik karena SDM ini berhubungan sama bidik itu secara inti juga gitu. Kalau orang-orangnya nggak beres, bidiknya juga nggak akan jalan istilahnya gitu. Nah, betul. Itu jadi kepengenan kita di pusat sebenarnya bahwa hal-hal seperti ini tuh terjelaskan, terjabarkan sehingga masing-masing orang di cabang itu bisa ngerti dan menjalankan dengan mengerti gitu. Jadi kemudian enak di kitanya. Nah, pada kenyataannya itu tidak ada setiap bidang wacana. itu kan harus siap. Berarti kan setiap bidang itu kan harus punya kerja yang jelas sehingga berganti pengurusnya pun juga sistemnya sudah jalan gitu loh. Mungkin sekarang betul. Itu harapan kita. Kita bikin sistem aja sekarang gitu, nanti kita berganti pun juga tetap jalan gitu loh Mbak, izin gitu. Betul. Terus itu yang kita mau bikin sekarang. Tapi kita nggak bisa bicara yang kemarin Mbak Sonia. Gitu. Karena yang kemarin itu menolak untuk masuk di poin ini, sedangkan ini adalah adalah bagian tugas dari HRD yang bidik nggak bisa ikut campur. Seharusnya memang bukan bidik, ini memang seharusnya HRD kalau menurut saya. Nah, tapi kita nggak usah bahas lah yang kemarin, kita nggak usah bahas. Yang ada sekarang adalah ini belum tersentuh, itu aja, itu jadi PR kita. Terus kemudian pertanyaan buat Pak Fatur tadi, mungkin tadi Pak Fatur udah sempat jawab, cuma tadi saya nggak jelas karena memang suaranya Pak Fatur menjauh di sana dengan wajah yang tiada. Mohon maaf. Untuk pencantuman masing-masing UMR itu kan udahlah setiap daerah berbeda. Seperti misalnya di DIY aja, Bantul, Kulon Progo itu beda-beda loh. Ke Sleman itu 2,1. Bantul sama Kulon Progo itu 1,9, itu pun juga 1,9 berapanya pun juga beda. Nah, kalau untuk Jayapura itu tinggi banget tuh, 3 komaan tuh seingat saya. Jadi untuk penggajian guru tuh nggak mungkin bisa sampai 3 jutaan begitu. Itu tadi Pak Fatur maksudnya gimana untuk mencantumkan betul. UMK itu dibandingkan dengan apa ya Pak Fatur ya? Oke, maaf. Terima kasih Bu. Pertama, ini adalah hasil yang maksimal yang bisa kita sajikan. Apabila nanti ke depannya ada solusi atau formula yang simplifikasi, nah itu bisa aja nanti dihandle oleh HRD dengan konsep-konsep yang baru. Tentunya ini sebenarnya daripada tidak ada akar, rumput menjadi. Nah, kayak gitulah istilahnya. Nah, karena itu terimalah apa yang ada ini ya. Silakan nanti kalau sudah masukkan kepada habitatnya di HRD, nah silakan dikemas dan di handle secara ke HRD-an, karena terus terang kemarin memang tidak ada background HRD semuanya yang menghandle ini ya. Karena kemarin penugasan ini ya dengan sangat terpaksa diterima aja gitu, karena tahu kan sebelumnya seperti itu. Terus apa tujuannya UMK ini? Untuk melihat peta sejauh mana yayasan ini memenuhi ketentuan undang-undang perburuan yang berlaku, karena aspek hukum adalah aspek yang paling tinggi, yang itu yang harus dijadikan prioritas untuk memenuhi ketentuan itu, karena aspeknya nanti kalau seperti pelanggar undang-undang, nah, pasti dampaknya adalah yayasan jadi kena sasaran tembak untuk masalah hukum seperti itu Bu. Maaf Mbak Sonia, kalau saya sih nggak melihat dari sudut Pak Fatur ya, bahwa itu implementasi undang-undang segala macam, saya sih nggak lihat itu. Saya ngelihat harga pasar aja. Pada saat kita menggaji guru jauh di bawah UMK setempat, itu kita dengan mudah ditinggalkan orang ya, gitu. Dan secara pada saat kemudian kita buka open recruitment untuk cari guru baru, kita nggak ditengok orang gitu, karena gajinya terlalu murah. Itu aja sih sebenarnya kalau saya. Kenapa kita membandingkan dengan UMK? Siap. Berarti masalahnya untuk kita menggaji, untuk beberapa cabang menggaji guru sebanyak itu nggak mampu loh sekolahnya, kan memang harus komponennya kan dari SPP sama dari BOS kan, nggak mungkin dari komponen
yang lain. Masa iya tiap bulan donasi, kan itu bukan manajemen yang benar, bukan manajemen sekolah yang benar kalau menurut saya. Tiap bulan donasi gitu, kita kan bukan panti asuhan. Kak, nanti kan itu Memang betul, tetapi maksud saya kita membandingkan dengan UMK itu adalah kayak di Jakarta, ternyata banyak guru-guru yang memang sudah di atas UMK, udah nggak usah dipikirin, istilahnya gitu. Tapi pada saat kita tahu angka UMK, kita semaksimal mungkin bikin formulasi yang mendekati angka UMK. Tidak ada yang bilang bahwa kita harus mencapai UMK dengan kondisi-kondisi yang berbagai macam rupa di daerah gitu. Tapi pada saat kita membandingkan dengan UMK, kita harus jadi paling tidak kita punya gambaran, oh ini loh jauh banget dari UMK, sehingga pada saat dia mau rekrutmen itu akan sulit banget. Nah, solusinya apa? Oh, kita cari DPK kah atau apakah seperti itu, Mbak? Hanya untuk sebagai gambaran, tapi tidak benar. Berarti memang hanya untuk pemetaan penggajian seperti yang disampaikan Pak Fatur tadi ya, mohon izin. Terus kemudian berikutnya, satu lagi tadi, kita kan sudah lihat bersama dikumpul-kumpulin tadi dana yang kelebihan yang sebenarnya bisa kita berikan kepada GTY kita. Itu kemarin sebenarnya saat HRD ngobrol sama HRD, itu udah sempat dibahas sedikit banget. Tapi memanglah pada akhirnya nanti sekolah-sekolah yang berkelebihan, itu nanti akan merasa, loh ini kan punyaku, hasil kerja kerasku, kenapa disilangkan ke sana gitu kan, kami bisa menggunakannya untuk yang lain misalnya gitu. Jadi kayaknya memang perlu dipikirkan kembali deh soal dikumpulkannya, diakumulasikannya sekian ratus juta tadi untuk dibagikan kepada sekolah yang lain. Jadi maksudnya apakah memang dikelolanya per cabang saja gitu, bukan jangan subsidi sidang ke lanut yang lain, ke cabang yang lain, tapi ya di cabang saja gitu misalnya. Memang dalam satu cabang. Dalam satu cabang. Cabang saja ya berarti ya, oke. Baik. Itu iseng-isengnya Pak Fatur aja tadi ngitung seberapa banyak dana yang bisa kita salurkan. Itu kayak iseng-iseng. Kita juga sebagai pengetahuan aja, bahwa kita juga punya aturan di BIDIK bahwa sebesar-besarnya dana, sisa dana dari sekolah yang boleh disumbangkan untuk sekolah lain yang di dalam satu lanut itu hanya maksimal 20%. Itu asas keadilan gitu, asas keadilan. Sehingga kita sudah memikirkan, waktu itu saya di BIDIK menjadi bagian dari yang memformulasikan itu asas keadilan bahwa 80% itu dinikmati oleh yang bekerja keras. Tapi tetap harus ada mekanisme menolong sesamanya, menolong sekolah yang ada di cabang yang sama, yang memang kekurangan. Itu aja sih. Baik, tadi soalnya saya jadi rancu, karena tadi kan itu GPK seluruh Indonesia. Jangan sampai itu nanti yang dari Halim terus kemana, itu kan punya Halim, berapa harus kasih Eltari gitu. Mungkin ada. Siap. Maaf Bu, sekedar wacana bahwa kalau kita lihat dalam organisasi bisnis, biasanya kita ini harus tersentralisasi, dan model-model cross subsidi itu sudah lumrah. Nah, makanya ini aneh di yayasan ini, seolah-olah dana yang diterima oleh sekolah itu miliknya sekolah atau bahkan miliknya cabang. Sebenarnya dana itu adalah milik yayasan. Siapa yayasan itu? Yayasan itu adalah pusat, karena secara hukum notaris adalah pusat, sehingga pusat berwenang untuk mendistribusikan mana yang prioritas. Itu sebenarnya Bu konsepnya, tapi belum terterima oleh seluruh komponen. Karena apa? Mestinya seluruh dana itu bukan miliknya cabang, bukan miliknya sekolah, tapi kewenangan pusat. Nah itu mestinya. Ya itu yang masih jadi PR saya, Mbak Grace. Saya tuh pengen dengan kondisi-kondisi seperti ini kan, kita kalau untuk meningkatkan gaji, kita kan nggak mungkin hanya membebankan cabang pokoknya harus bisa menggaji sekian, kan nggak bisa ya Mbak Grace. Jadi kan kita harus turun tangan. Oke, salah satunya mungkin harus meningkatkan siswa, iya. Menaikkan iuran DOP, iya, tapi kan apa semudah itu? Dan kita sebagai pusat nggak bisa memberikan solusi ya Mbak ya. Makanya karena apa ya? Karena kita memang nggak ada aliran dana yang ke kita untuk bisa membantu cabang-cabang yang minus. Karena kita nggak ada dana ya, kita jadinya cuma mengandalkan terserah cabang, bagaimana kemampuan cabang, bagaimana bantuan pembina, seperti itu saja kan. Makanya dengan ini tadi Mbak Grace menyampaikan
bahwa 20% itu bisa digunakan untuk membantu sekolah lain dalam satu cabang. Kenapa itu hanya satu cabang, Mbak Grace? Kalau misalkan 20% itu bisa digunakan untuk menyumbang sekolah yang antar cabang, mungkin masalah ini setidaknya bisa sedikit ada solusinya, Mbak, untuk masalah penggajian, belum lagi untuk masalah mungkin apalah pembangunan yang nggak bisa dipenuhi dari iuran siswa. Mungkin dengan adanya sisa dana itu yang 20% itu kita tarik, kemudian itu kita distribusikan ke seluruh cabang, mungkin bisa sedikit mengurangi beban cabang yang minus, Mbak. Siap. Mohon izin, Mbak Feni, izin. Monggo, Mbak Grace dulu, monggo. Sebenarnya saya setuju dengan konsep Pak Fatur. Pada saat semua ketua cabang itu punya mindset bahwa ini Yayasan Ardia Karini mengerucutnya itu pada pusat, itu akan lebih mudah gitu. Tapi masih banyak ketua cabang yang merasa gua yang kerja keras, kenapa gua harus bagi-bagi gitu. Itu mindset itu yang memang harus kita ubah menurut saya. Kita rubah gitu. Ya. Tidak usah banyak-banyak gitu sawerannya ya. Istilahnya kita sebagai yang lebih mampu sama yang pada saat kita sudah bisa menolong sekolah di tempat kita, ternyata kita masih punya secara RKAY masih punya keuntungan lebih gitu ya. Nah, itu memang kita harus punya pemahaman ketua cabang itu harus ikhlas ngasih pada induknya gitu, sama seperti kita ngasih orang tua gitu. Nah, seperti itu Mbak. Baik, setuju sekali. Itu nanti lah Mbak Beni. Belum sekarang. Maksudnya gini, bukan karena saya mantan ketua cabang 2, tapi kan saya pernah pindah-pindah lanut ya, saya menyaksikan juga memang guru-guru sekolah itu memang banyak yang ele-elean. Jadi memang ya nanti kan juga dapat gaji, tetap dapat gaji. Nah, untuk semacam itu loh. Jadi kalau misalnya kemarin di Adi Sucipto itu kan yang surplus itu kan SMK, yang minus itu kan PAUD-nya gitu. Nah, kalau di dalam cabang sendiri saya mengusahakan kepada SMK saja untuk membantu PAUD, itu juga alot banget, akhirnya mereka rela gitu. Memanglah guru-guru PAUD-nya kemarin itu juga saya punya kedekatan emosional, kalau saya dekat saya emosi. Jadi jadi saya rasa 20% itu udah bagus banget gitu, karena kan mungkin SMK ini juga ingin menambah surplusnya, meningkatkan mutunya, membangun yang lain-lain untuk kepentingan SMK sendiri gitu, misalnya gitu. Saya nggak masalah kok sebenarnya kalau misalnya memang itu 20% itu ke pusat semua dan kemudian nanti mensubsidi cabang-cabang yang lain. Tapi masalahnya dari saya keliling 5 cabang di Indonesia ini, itu nggak semua guru-guru itu juga berdedikasi terhadap sekolahnya. Jadi banyak yang saya mau begini aja juga tetap aja nanti dapat gaji, itu yang mungkin nggak diterima oleh cabang yang lain gitu. Mungkin kan kita harus melihat case by case, bukan karena saya mantan ketua cabang, bukan, tapi secara jujur saja gitu. Kalau ikhlas mah ketua cabang pasti ikhlas lah, orang bukan duitnya dia kok. Jadi ini udah masuk ranah bidik ya Mbak Sonia. Kalau kita masalah guru yang tidak berdedikasi, sebenarnya itu kita serahkan penuh pada ibu-ibu Yasarini cabang sebagai pengawas gitu kan. Nah pada saat ya kita nggak bisa memungkiri dengan orang-orang yang berganti. Pertama orang-orangnya ganti ibu-ibunya nih. Kedua tidak semua punya passion di sana. Ada yang nggak mudeng terus cuek gitu. Sehingga kalau pas dapat ibu-ibu yang seperti itu, ke bawahnya juga akan jadi ele-elean. Itu yang biasanya kejadian di bidik itu seperti itu. Bagaimana mau mengawasi, orang pengawasnya juga ele-elean gitu. Nah itu tuh handicap kita tuh sebenarnya di situ ya. Di bidik itu salah satunya kita mengawasi guru segala macam, bagaimana keberlangsungan pembelajaran segala macam itu kita kepentok pada kita nggak punya Yasarini pusat itu tidak punya tangan sampai ke sekolah untuk bisa mengawal ini terlaksana baik sampai dengan di sekolah. Karena pada saat kita mendelegasikan tugas pengawasan ini ke cabang, cabangnya juga nggak sedikit loh yang melaksanakan ele-elean. Itu yang jadi kendala kita selama ini. Jadi 20% itu sudah cukup banget kalau menurut saya sih. RPSS 20% maksimal ya Mbak. Maksimal. Cukup kok. Mbak izin, seandainya ini semua manajemen itu terpusat, itu bisa nggak ya Mbak kira-kira?
Jadi mungkin kepegawaian juga terpusat, penggajian juga terpusat. Kira-kira bisa nggak ya dilaksanakan di angkasa? Mbak Muna, Bisa. sebenarnya si pesta ini kan sudah terpusat ya. Bukan, maksudnya Harusnya. gini, tidak tergantung cabang ini, cabang itu. Jadi semua uang masuk ke pusat. Nanti penggajian juga semua dari pusat gitu. Bisa Oh, Mbak nggak bisa, Muna, Mbak. kalau menurut saya bisa. Kalau di cabang-cabang itu dikasihnya CEO, bukan ketua cabang. Jadi profesional. Iya. Mbak Muna. Nah, Nggak, bisa tuh. kira-kira tuh kalau seperti itu pusat nombok banyak nggak ya? Nggak bisa Mbak Muna, karena Kayaknya nggak ini kondisinya deh, kayaknya nggak bisa ya Mbak. nggak sama. Tiap manut nggak sama kondisinya. Iya, nggak sama. Kita bikin formulasi Simpesa ini dari tahun ke tahun itu berubah menyesuaikan kondisi. Iya, ada betul kendala itu, ini, Mbak. ada kendala ini, Saya aja berubah belum segala ngerti macam. nih. Oke, Itu kalau sudah yang- pakai proses gitu ya, tidak semudah itu gitu. Dan ternyata sudah dengan formulasi seperti ini pun pelaksanaannya juga masih nol besar di Iya. lapangan. Mbak, izin Mbak Grace bertanya mengenai kembali tadi mengenai itu bisa diversuskan sama gaji PNS yang kita udah laksanakan atau gimana ya Mbak? Sebenarnya kalau di versus Itu kan beda banget. Itu kita kalau gaji PNS itu sebagai dasar pijakan kita untuk menentukan gaji pokok. Oke. Sedangkan UMK upah Nah, itu. minimal kota itu adalah batas dia harus mendapatkan take home pay. Nah, jadi kalau kita menetapkan UMK ini gaji pokoknya itu setiap kota kan nggak sama seperti itu. Tadi dibilang Oh. Mbak Sonia dengan Betul sama Sleman aja beda jarak, cuman satu langkah aja udah beda gitu kan. Nah, makanya itu karena kita Yasarini punya guru di seluruh Indonesia, makanya pijakan gaji pokoknya adalah standar PNS yang memang seluruh Indonesia sama kalau PNS. Tapi tetap aja ada jaring pengamannya lagi, persentase kemampuan cabang. Dari situ bentar lagi. kotak-kotaknya, kolom-kolomnya kalau dia bikin Ya itu udah ada bikin- sih Mbak, udah ada. Kita udah ada itu. Itu kan udah ada toh Mbak Lulu, jalan Udah. itu tinggal dijalanin doang. Itu lebih fair menurut saya daripada UKG yang GJP itu gak jelas pol. Yo, kasihan banget loh Mbak ini perbedaannya yang lolos UKG sama enggak. Iya, 50% loh, bener. Ya, GT nggak lolos 150 sama 50%. Iya, gitu nggak lolos UKG bilang gak jelas, 50. tapi saya ngejar-ngejarnya Bu Feni, soalnya gak berani ngejarnya itu. Makanya, nggak apa-apa deh saya bantu deh. Tapi cuma ngasih data doang. Arek Surabaya kok orang wani loh Mbak Kris. Ya, kode boneka itu. Kenapa mana? Nah, kalau nyuruh saya gini, bukannya tugasnya HRD. Iya Mbak, emang tugasnya HRD. Lah kok dikeke aku. Iya, ya tetap ke Mbak Feni ya. Mentang-mentang ono angkane dikeke aku Mbak. Ya, nanti kita inilah data aja. akan terus berkoordinasi dan membenahi yang sulit dan rumit. Komponen Simpesa memang perlu ada yang direvisi, digodok dulu aja, silakan diakhirin nanti baru kita diskusi lagi Mbak dengan bendahara. Siap. Mungkin yang pertama dilakukan malah godok Simpesanya dulu aja kali Mbak, baru merapihkan gaji-gajinya. Nah ini maksudnya iya, CPSA tuh Yang apa ya? pertama kan itu malah, maksudnya Simpesa kalau memang mau ada revisi Simpesa menentukan dulu mungkin Bu komponen utama gaji gitu sama komponen tambahan gitu aja Bu. Iya. Biar seragam semua gitu, nggak beda-beda setiap cabang. Kalau itu udah rapi, udah ada, jadi baru kita menghitung lagi, terus baru metani. Metani ini terakhir Mbak Grace. Ini dibuat aturan lain yang benar Bu Feni, Mbak Muna, berdasarkan pengalaman yang kemarin ya, kita sudah bikin formulasi. Ternyata pada saat launching di cabang, wah kita dapat email macam-macam. Wah ini nggak bisa, nah kita harus preparing itunya, sesi protesnya itu. Gitu. Itunya ya, netizen itu banyak. Itu.
itu bagian terseru gitu. Kita udah mikir susah-susah ya, ini pengalaman yang kemarin gitu. Hatersnya Kita banyak mikir nih. udah berantem di meja bidik yang besar itu gitu ya. Begitu kita share ke cabang, Hatersnya. protesnya macam-macam, mentah lagi ya. Jangan termasuk saya terprotesin. Tapi kalau misalnya Padahal dibikin kita karena rapat sampai jam berorientasi ke 12 cabang malam. sih harusnya enggak sih. Maksudnya kalau kita bikinnya berorientasi ke cabang harusnya sih nggak akan protes. Toh kita masih punya ketua cabang di sini Mbak Lulu ya. Perwakilan. Saya tuh pengennya itu lebih simpel gitu loh, gimana ya caranya? Maksudnya Mbak, tuh saya pengen tahu terlalu pendapat ketua cabang deh. banyak. Saya pengen tahu pendapat ketua cabang ataupun mantan ketua cabang. Pelan-pelan kita mungkin tadi mengarah ke yang Mbak Muna sampaikan, terpusat semuanya. Kalau misalkan saya mengusulkan setidaknya untuk RPSS saja, RPSS itu kan logikanya kan anggaran yang belum atau tidak terpakai, tidak RKS-nya tidak berjalan, jadi ada sisa RPSS. Nah itu tadi bagaimana pendapat ketua cabang ataupun mantan ketua cabang jika 20% itu yang tadinya bisa digunakan untuk membantu sekolah lain dalam satu cabang, kita pusatkan Mbak. Jadi pusat punya agak gagah dikit lah, bisa bantu cabang yang Kalau kami nggak apa-apa Bu. Kalau kami. Kelas paparan nggak apa-apa. Kalau Ibu Sony bagaimana? Karena yang penting di kami itu izin yang kami rasakan ya Bu. Yang penting jelas gitu. Maksudnya ini aturannya gimana nih, jelas gitu. Jadi jadi kita mesti ikutin itu apapun itu. Kalau saya Kita tuh harusnya malu loh. Pusat itu cuma bisa ngerepotin, cuma bisa ngasih aturan, cuma bisa nyuruh, tapi nggak bisa bantu Mbak. Mbak Feni, saya sudah malu 4 tahun. Izin ya Mbak, hanya nyuruh ini, nyuruh itu. Sebenarnya kalau menurut saya tuh dari dulu sebenarnya nggak apa-apa. Kalau menurut saya loh, sebenarnya memang itu ya itu tadi kita diskusi itu memang pusat itu ada hak sebenarnya. Nah iya, untuk kita organisasi yayasan gitu. Dan itu kami sangat amat wajar dengan itu. Nah. Karena untuk berani ya. Nah, sekarang giliran saya ya yang menyampaikan pendapat saya. Mantan. Saya setuju 20%-nya mungkin diserahkan ke pusat. Itu setuju banget karena selama saya jadi ketua cabang kemarin, apapun dana yang kami minta yang ada di RKAS maupun pengalihan dana itu selalu disetujui oleh pusat gitu. Mungkin karena RAB-nya jelas dan sebagainya. Masalahnya 20% nanti kita serahkan ke pusat, saya nggak apa-apa, nggak masalah karena memang cabang pusat itu memang harus punya uang untuk dikelolakan, untuk dikembalikan, tentunya untuk dikembalikan ke sekolah-sekolah ya, bukan untuk yang lain ya. Betul sekali itu Mbak. Tapi dari mana kita tahu bahwa yang sana yang membutuhkan dan sana yang dapat itu gimana? Itu mungkin kalau ketua cabang sudah. Apakah mungkin bisa laporan nanti Mbak? Ketua cabang dapat lagi, cuman nanti cabang-cabang yang membutuhkan loh, kenapa kok dia melulu yang dapat, kok kami sebenarnya yang lebih membutuhkan kok nggak dapat. Khawatir itu loh sebenarnya yang saya khawatirkan, bukan dari netizen lagi nih. Dari cabang-cabang membutuhkan kok Eltari mulu, kami yang di biak kita bikin aturan misalnya Mbak. Kita bikin aturan lagi kalau misalkan sudah satu saat kita udah setuju semua nih, memang perlu nih ada dana yang terpusat, kita bikin aturan mainnya nanti lagi bikin aturan mainnya gimana caranya cabang itu mengajukan uang itu ke pusat. Nah kita pikirkan lagi Mbak, sebelumnya kan saya ngomong kayak gini selalu ditentang, nggak bisa Mbak, itu uangnya cabang, ya nggak ya Mbak Grace? Banyak yang gitu ya Mbak, nggak bisa Mbak, nggak kenapa nggak bisa ya, ini kan yayasan kita juga apapun kita lakukan kan untuk sekolah, untuk cabang, tapi kenapa sih kita kok nggak ada kasarannya keuntungan, padahal kita juga nggak apa, kalaupun nanti uang itu kita tarik ke pusat juga tujuannya nggak mungkin lah uang itu bisa memenuhi kebutuhan kita yang sebanyak ini, pasti juga tujuannya memenuhi kebutuhan sekolah. Mbak Feni izin, pengalaman saya itu banyak sekolah dan cabang yang rajin. Ada juga loh di sisi lain, di kutub yang berlawanan, ada sekolah dan cabang yang cuek. Apalagi nanti kalau kita terapkan jaring pengaman bahwa akan ada bantuan untuk sekolah-sekolah minus dari seluruh Indonesia, dari pusat.
yang malas tambah malas, Mbak. Itu tadi saya Nah, bilang ya Dan banyak loh ketua LWR cabang. Iya, Tapi kan itu banyak kan loh yang tanggung ketua jawab cabang. kita, Loh, Mbak kita Grace, nggak ngomong harusnya, sekolah Mbak ya. Grace. Kita nggak ngomong sekolah ya. Banyak ketua cabang yang nggak mau mikir juga loh, Mbak. Iya Jadi sih. dia cuek aja mau sekolahnya minus, sekolahnya apa. Apalagi nanti ada banyak banget. Saya kan juga jadi banyak gitu. Jadi pengurus kita Paling tuh cuma berapa di cabang gitu. paling cuma berapa bulan kenapa lah. sih kita kemarin itu menerapkan itu boleh bantu asal di cabang yang sama, karena banyak banget, hampir lebih dari 50% ketua cabangnya cuek, giliran ada duit dibawa pula gitu ya, entah Iya, kemana Mbak. gitu, itu banyak banget. Kan tanggung jawab kita sebenarnya. untuk Kita mereka- atur regulasinya. Itu benar banget, saya Membina. menyaksikan kok yang seperti itu. Ini ini recorded ya. Mohon maaf, saya nggak ngomong apa-apa nih kalau recorded. Nggak menyebutkan nama. Bu, nanti kita atur Begini. sedetail mungkin, Bu. Kayak gitu itu. Mohon Jadi- maaf, mungkin Pak Fatur, Bu Feni bisa memikirkan satu hal yang ini untuk yang kenapa sih kok ketua cabang mikirnya ini di cabang saja nggak boleh ke pusat. Kalau saya perspektifnya begini, saya sebagai ketua cabang perspektifnya begini, saya nggak pernah menerima apapun itu dari sekolah-sekolah. Kenapa? Karena itu adalah uang yang dikumpulkan oleh orang tua siswa yang berjuang untuk menyekolahkan anak-anaknya, maka Betul. uang itu kembali ke sekolah. Itu yang saya tekankan ke adik-adik, ke sekolah-sekolah, maka saya nggak mau ngambil apapun dari situ, saya sudah cukup gitu. Tapi kan masalahnya Tapi gimana tidak yang semua lain, Mbak seperti itu Sonia? kan. Nah itu dia. Emangnya pikirannya Adanya sama? semua ketua cabangnya, Nggak Mbak semua seperti Sonia. nggak semua seperti itu kan. Iya, Makanya nggak jadi saya semua. agak nggak setuju kalau Seandainya- terpusat tuh karena itu Pak Fatur, bukan karena saya memikirkan Cocok lah jadi ketua cabang buat dedikasi ini. ya, tapi karena Andainya semua ketua cabang kayak Mbak Sonia, bidik nggak susah. Itu yang bikin bidik mumet itu gimana caranya. Iya. Oh, ada orang begini kita akalin dan begini, ada orang gini kita siasatin begini. Karena enggak yang kayak Mbak Sonia itu mungkin 1:10 kali ya. Yang 9-nya nggak kayak gitu. untuk memberi pemahaman kepada Pak Fatur bahwa bukan saya nggak mau, bukan gitu, tapi masalahnya saya melihat kok cabang saya menjadi ketua cabang itu duit dibawa. Padahal itu ada kerja keras orang tua siswa menyekolahkan anaknya di situ kan, Iya, betul. nggak Dan cuma anggota tujuh- kita aja kan, orang luar juga yang memang saat COVID seperti ini mereka masih bisa gitu loh untuk meluangkan dananya untuk sekolah. Nggak ikhlas lah saya kalau dipakai sama cabang lain yang ele-elean manajemennya gitu loh Pak Fatur maksudnya. Jadi apakah mari kita rapat dengan ketua cabang yang surplus? Iya. Yang teriak paling ya yang surplus aja sih. Tuga. Terus Ikhlas nggak? Alin. Kalau saya nggak surplus ya itu pas-pasan banget, SMP saya pas-pasan, SMA saya pas-pasan, yang surplus cuma SMK aja, dan itu hak mereka banget untuk membangun sekolah karena itu orang-orang luar kota yang memang berjuang untuk bayar sekolah. Yang kemarin tunggakannya banyak banget tuh SMK, terus kemudian diteleponin satu-satu bayar tunggakan, itu pun juga baru 50% doang terlunasinya gitu. Jadi itu loh Pak Fatur, bukan saya nggak mau bagi-bagi sama cabang yang lain, bukan. Pak Fatur ditanggapin Pak Fatur. Oke, Pak Fatur tanggapin Pak Oke. Fatur. Belum nggak? maaf. Bukan ketua cabang pelit atau ketua cabang egois, bukan. Tapi kalau Pak Fatur jadi ketua cabang semacam saya Apa jadi ketua cabang? gitu. Maaf Bu. Jadi gini, kita kan analogkan bahwa Yayasan Pusat itu sebagai holding company-nya. Jadi holding company-nya itulah pemilik seluruh anak buah, anak cabang perusahaan itu. Adapun yang model-model resiko-resiko itu semuanya ada resiko. Nah, resiko-resiko itu harus diantisipasi dengan aturan yang demikian ketatnya. Nah, terus masalahnya betul Ibu tadi, kita nggak masalah asalkan sekolah itu jelas dananya habis itu untuk infrastruktur. Nah, itu welcome banget. Ada beberapa sekolah yang infrastrukturnya itu tidak signifikan, nah dananya lebih-lebih ya kan, itu kan mendingan dari pusat-pusat yang lebih Gini. lebih berwenang Fatur untuk itu hanya bisa bila ketua-ketua cabang itu diganti bukan dari ibu-ibu Pia, tapi dari jadi CEO, jadi seperti punya direktur pengembangannya Pradita itu loh, jadi ada Pak Dwi-nya di setiap cabang. Kalau ibu-ibu Pia macam itu nggak semuanya paham itu Pak Mbak Sonia, dalam kalau saya minta bagian 10%-nya boleh nggak? 10%-nya dioper ke cabang, sebagian dioper ke perwakilan, sama sebagian dioper ke pusat.
Itu teriaknya masih besar. Aduh, kayaknya jangan deh Bu kalau gitu. Itu saja. Lagi saya bantu perwakilan jawab beneran. Susah Bu kalau perwakilan. Mbak Feni, mungkin nggak ya? Maksudnya kita kan dulu itu kan otonomi ya, maksudnya mengelola sendiri, mau ketua cabangnya jelek, mau sekolahnya nanti dibangun, serah cabangnya mau jadi nanti maju, mau keuangannya bagus, mau keuangannya jelek, itu nanti akhirnya itu kan nama cabang, tapi pusat itu hanya mengontrol saja, itu gimana, bisa nggak ya kira-kira gitu? Jadi terserah mau bangkrut, mau ini, mungkin Selama kira-kira ini gimana ya? pusat hanya mengontrol, Mbak. Selama ini Nggak, pusat maksudnya yang ini kan mengontrol. semua kan penggajian kan nggak ini dulu ke pusat dulu, tapi maksudnya biar dikelola aja masing-masing, tapi yang penting kita ada aturannya gitu loh, ada aturan-aturannya gini loh, cara CEO mengelola waktu sipil gini. juga. Pakai CEO sipil pilih orang yang memang kayak jadi gitu, direkturnya sebenarnya- cabang gitu, jangan sebenarnya kita. dulu sebelum Apa tuh, ya Kakak? Sarini 4 tahun yang lalu itu kan juga sudah dikelola cabang ya masing-masing Ya. ya. Nah, balik lagi ke situ. Ya balik lagi ke situ, sekolahnya nggak keurus. Terus Maksudnya tetap gurunya kita kontrol, Mbak, masa, semua. cabangnya Kita nggak gitu. ngurusin kan gitu. Kita ngontrol aja Mbak Lulu. Maksudnya kita ngontrol dalam artian ya ngontrol, ya membina, ya Tapi ya, tetap aja ya. kan nggak ada Mbak makanya Feni kita maaf, nggak- Mbak ya. Feni maaf. Kita selama ini kan nggak minta apa-apa ya. Makanya aku mau ngomong gitu. Bolos 10%. Iya. 1% aja enggak. Iya. Tapi masih Bendahara ada itu pendapat Mbak, seperti bendahara itu Mbak cuma Lulu melototin bahwa uang doang kan? tapi masih ada pendapat seperti Mbak Lulu bahwa enakan kita kelola sendiri. Sebenarnya dikelola sendiri juga kok, cuman Iya, selama ini juga dikelola kan sendiri. gitu sekarang. Itu Mbak. Cuma ya Karena gitu ya. diawasi, Mbak. Iya, kalau yang benar, kalau yang nggak benar. Nah, justru yang Makanya nggak kebayang kan, benar diawasin aja ada yang nggak bener. Gimana kalau nggak diawasin Mbak? Betul. Bener nggak Mbak lagi Grace? dimintain Mbak Feni. Kita nggak minta loh ini. Iya. Mendingan dimintain aja sekalian, Bu. Biar jelas. Cuma saya prihatin aja loh Mbak, kita sebagai pusat kok nggak bisa ngasih bantuan, cuman ya itu cuma nyuruh, cuman ya cuma merintah aja kan, bikin aturan, ngerepot, Ya emang begitu Mbak, tugas pusat emang begitu Mbak. ya Nggak tapi apa-apa. nggak ada Kami yang cabang nggak apa-apa kok suruh-suruh. nggak bisa Asal duitnya bantu ke kita gitu. sedih aja gitu ngelihat Halim, ngelihat Jogja seneng lah ya uangnya banyak, tapi giliran ngelihat cabang-cabang yang minus, maksud itu kok kasihan sama Mbak Sonia, nggak bisa ngerewangi. Bu Feni. Ibaratnya kan itu kayak sebenarnya kalau anak-anaknya kasihan kita itu- gitu kan. Sebenarnya kasihan itu ada dua macam Mbak Feni. Yang semacam itu emang dia sudah mengerahkan seluruh jiwa dan raga tapi tetap mepet gitu ya. Ada yang minusnya itu karena cuek, nggak mau tahu, nggak ngurusin gitu. Nah kalau yang dapet yang kayak gitu, kita kasihannya nggak pas Mbak. Iya sih. Kayak Duma Tubun, kasihan boleh lah Mbak. Terus apakah kita juga harus mengelola SDM ketua cabang? Sebaiknya ketua cabang memang jangan ibu-ibu, kalau menurut saya jangan istri komandan, nggak cocok. Outsourcing aja Beneran. ya, di outsourcing Bener, kan. suar, Jadi, udah jadi bener. kayak orang kayak Adwi aja gitu. Kayak gitu cocok. Itu baru bisa deh dibilang Pak tadi sumsat dan sebagainya. Kalau ibu-ibu tuh ya pengetahuan terbatas, background terbatas, ya semacam saya produser iklan jadi ketua cabang, manajer sekolah, jadi HRD, nggak cocok Pak. Ini dari HRD ya, saya mohon. Tapi juara 1 kok. Buktinya juara 1. Kayak gitu aja juara 1 Mbak Sonia. Itu beruntung. Ya ini memang masih jadi PR kita. Kalau nyari orang luar nggak ada yang mau gratisan nih Mbak. Ketua cabang kan mau gratisan Mbak. Ya dibayar pakai RKAY bisa kok. Sebenarnya bisa kalau dibongkar-bongkar tuh RKAY. Dibayar sama suaminya aja, nggak usah dibayar. Kadang tuh RKAY-nya nggak masuk akal. Gaji gurunya berapa, RKAY-nya jauh lebih gede dari gaji guru. Itu ada loh, seperti itu. Nah itu piye yo caranya? Itu mungkin, ya itu mungkin bisa diatur juga ya Mbak, ya masalah RKAY itu. Harusnya kita tuh nggak perlu besar-besar lah maksudnya. Buat apa juga gitu. Bisa Nah, bantu kalau malah. saya kebayang Mbak kalau misalkan udah terpusat semuanya, termasuk gaji pengurus pun pusat yang bayar. Jadi ya emang kerja gitu loh, nggak ada pikiran macem-macem.
Aduh, tapi kayaknya Eh, susah ya. agak susah ya Mbak Kayak Feni, ya memang sama. semuanya memang akan dikembalikan ke cabang memang, tapi kan perlu waktu. Kalau kita mengajukan bulan ini akan keluarnya bulan depan, padahal mungkin bulan inilah kita memang akan mengadakan acaranya. Tapi RKAY itu kan memang sudah ada ketentuannya bahwa hanya sekian persen yang boleh diambil oleh yayasan, dan itu kalau di ADI itu berguna banget karena banyak sekali yang kita keluarkan untuk semua acara yang ada di sekolah, itu semua kembali ke sekolah. Kalau misalnya memang bendahara melihat LPJ-nya itu pasti ada semua kok. Banyak juga kok cabang yang memang tertib seperti itu kok Mbak Feni, menurut saya memang berguna untuk kebutuhan yayasan gitu. Sebenarnya Mbak Feni, dengan mekanisme 10% dari DOP itu masuk ke yayasan, dalam hal ini yayasan cabang, kita sebagai Yasarini itu sudah punya pride kok dengan mengalokasikan yang 10% ini untuk mewadahi sekolah-sekolah yang ada di bawah cabang. Jadi secara kebanggaan itu kita sudah terwakili oleh kebanggaan sebagai Yasarini di cabang yang bersentuhan langsung dengan sekolah. Itu sebenarnya konsepnya. Kenapa kok tidak sampai ke tahu saat ini 10 nggak tahu Masih bisa ngasih. yang 20% itu masih bisa ya? Jadi Kenapa dari kok tidak 10% yang ke cabang terpusat? itu masih bisa tuh kasih uang duka, ngasih uang untuk sakit guru, ngasih Jadi yang lain-lain kesejahteraan, masih bisa gagah banget kok 10% RKAY itu sebenarnya. Masih bisa banget. Kenapa kok mereka pusat? Karena kita pusat itu tidak bersentuhan langsung dengan sekolah-sekolah. Itu sebenarnya konsep awalnya. Jadi kita tetap sebagai Yasarini itu terwakili oleh Yasarini cabang, itu masih punya aura sebagai kita penguasa gitu, masih punya gitu. Nggak usah sampai di pusat. Kita di pusat memang cuman mengawasi banyak waktu awal-awal dulu RKAY itu dipakai buat kegiatan pria segala macam, itu masih banyak seperti itu, dan sedikit demi sedikit kita kikis bahwa Yasarini ya kembali ke sekolah, kembali ke pengelolaan yang ada hubungannya sama sekolah, ke guru, ke segala macam. Itu sudah proses, itu sudah berjalan sedikit demi sedikit, yang hal seperti itu sudah terkikis. Cuman kembali lagi, setiap kali kita ganti orang, ganti ketua cabang, nah, mulai lagi nih seperti itu, ada lah yang seperti itu. Nah, itu memang makanya kenapa saya bilang kemarin harus berkelanjutan ya, orang-orangnya itu jangan diganti-ganti gitu, orangnya yang karena udah tahu nih penyakitnya dari cabang ini ya, nih. nggak bisa seperti ini. Pada saat dia mengulang penyakit yang lama, kambuhan istilahnya gitu, kita udah tahu nih, dia tinggal dibawa ke sini, digambarin apa diapain kan gitu. Nah, itu sebenarnya yang harus kita lakukan untuk apa ya, kalau yang tentang masalah penyisihan 10% itu bahkan seluruh daya pikiran, upaya, konsentrasi gimana cara memajukan sekolah, sebenarnya hal itu akan teratasi gitu, meskipun ya mungkin nggak 100%. Kalau kemarin minusnya 60%, sekarang minusnya jadi 20%, seandainya ketua cabangnya mengerahkan segala daya upaya. Masalahnya banyak ketua cabang giliran sekolahnya sudah mau ambruk, sudah muridnya mindrip-mindrip, mau sekolah nggak sekolah cuma 1, 2, 3 gitu, dianya sendiri juga karena sudah terlalu rumit masalahnya, wes karep mulah gitu. Nah, itu tuh yang tambah, ya memang kita mau mengasihani yang seperti itu, gimana orang yang punya aja juga cuek gitu istilahnya gitu. Kebanyakan seperti itu sih Mbak Feni. Di sisi lain bukan berarti kita tidak kasihan, tapi kita memberi memberi istilahnya ya otonomi dia, kalau kamu bangkit harus begini, tapi kalau kamu nggak berbuat ya konsekuensinya bantuan pembinanya harus keluar, seperti itu. Iya Mbak Feni izin, tadi ada benarnya juga masalah kegagahan Yasarini pusat. Itu mungkin kalau pengelolaan keuangan memang diberikan saja ke cabang. Nah, tapi kan pengawasannya itu adalah di bendahara pusat kan. Jadi LPJ yang memang meyakinkan itulah yang sebenarnya membuat kegagahannya bendahara pusat, Mbak, izin. Jadi semua yang dikeluarkan oleh cabang itu ada LPJ-nya. Untuk pengajuannya itu harus dengan RAB dan kemudian dilaporkannya dengan LPJ sesuai apa enggak. Itu udah gagah banget kalau menurut saya. Maksudnya LPJ diserahkan ke pusat gitu? Iya, kan selama ini kan begitu Mbak Ijen. Selama ini pengontrolan LPJ saya serahkan ke cabang, Mbak. Karena nggak pernah kalau saya suruh mengawasi LPJ. Iya memang
data memang sampai pusat sih Mbak, memang harus sampai pusat. Tapi untuk kontrolnya bener-bener saya serahin ke cabang. Kami kan ngirim, kalau dari Adi kan kami ngirim setiap kali ada RAB kalau kami kirim LPJ. Jadi kan kalau misalnya memang lagi senggang bisa lihat tuh sesuai RAB sama LPJ-nya gitu, izin gitu. Nah, terus kalau untuk yang sekolah yang memang yang tidak bisa subsidi silang, yang hanya satu sekolah, itu memang mungkin cara gagahnya Yayasan Ini Pusat, caranya kita itu adalah memahami cabang tersebut mungkin, misalnya seperti di MUS misalnya gitu kan, sudahlah susah untuk mencari guru yang SPD PAUD gitu misalnya, karena lulusan SPD PAUD mungkin adanya di SIM dan nggak mau ke MUS misalnya gitu kan. Itu mungkin pemakluman semacam itulah yang bisa kita berikan dari pusat berikan kepada cabang-cabang yang kekurangan. Jadi tuntutannya mungkin yang dikurangi menyesuaikan dengan masing-masing cabang gitu, nggak sih Mbak Grace? Kira-kira ya mungkin harus ada kebijakan kali, benar Mbak. Jadi itu saya sudah pakai aturan sih. Ya Mbak, Itu sudah dilakukan sih yang disampaikan Mbak Ya. Sonia, karena kebetulan saya di Bitbit PAUD dan yang banyak minus itu semua cabang yang ada PAUD-nya doang gitu. Itu kita istilahnya katakanlah gini ya, untuk masuk BCCT itu punya sentra balok, itu kan aturannya harusnya satu anak bisa main dengan 100 balok pada saat siap masuk. Nah, dari satu sisi aja kita sudah Yayasan Ini Pusat sudah bertoleransi dengan sekolah-sekolah yang memang belum mampu bikin memenuhi aturan seperti itu. Baloknya cuma punya 150 buat 5 anak, ya sudah gitu. Masalahnya apa? Karena kita Yayasan Ini Pusat tidak bisa ngedrop balok, kan seperti itu. Jaspus itu memahami cabang itu sudah merupakan berkah yang luar biasa loh bagi cabang Mbak sebenarnya, izin. karena nggak bisa ngerewangi Mbak Sonia. Izin Mbak Feni, mungkin untuk yang saat ini mungkin biar berjalan seperti ini dulu. Jadi maksudnya kita tetap lanjutkan jadi maksudnya jangan terlalu banyak berubah juga karena nanti malah jadi bingung gitu. Jadi sesuai ini saja apa yang udah kita laksanakan mungkin selama 4 tahun ini ya udah kita mungkin lanjutkan. Mungkin bagi cabang yang memang ya tadi mungkin Mbak Grace sampaikan mungkin PAUD ya Mbak yang minus apa segala macam, ya udah bertahan dulu dengan kondisi yang penting bertahan dengan berusaha jangan sampai tutup ini. Jadi ya untuk saat ini mungkin yang kita perlu benahi di HRD ini kita kan juga baru mendalami berkoordinasi dengan bendahara apa sih yang ada di dalam penggajian untuk kesejahteraan guru-guru dan karyawan. Jadi yang perlu kita benahi, yang kita jadikan satu pikiran, satu visi, kita benahi yang mana dulu nih gitu. Jadi biar supaya nanti gampang untuk dilaksanakan di cabang, jadi jangan berubah-berubah lagi. Intinya sih itu sih, jadi jangan mungkin untuk yang pengalihan berapa persen ke pusat ini mungkin nanti kita kalau kita dari perintah itu pasti kita laksanakan Mbak, tapi cuma yang perlu kita benahin yang ini dulu, yang maksudnya kita satukan visi dulu ini bagaimana mengenai format gaji kita ini, apakah begini aja, apakah nanti dirubah lagi atau ada pengurangan atau penambahan, itu yang perlu kita samakan dulu. Saya rasa itu sih. Oke. Jadi dari data yang tadi sudah kami perlihatkan, belum kami serahkan ya, apakah ada yang bisa kami bantu lagi selain mungkin nanti saya yang data UMK itu masih perlu kami yang meminta data, atau sudah itu saja dilanjutkan HRD? Gimana Mbak Lulu? Izin Mbak, ini perlu kita diskusinya maksud saya perlu dalami dan pahami dulu dengan tim HRD ini, karena itu kan itemnya banyak itu. Jadi kita harus memahami satu persatu ini kaitannya dengan yang mana, kaitannya dengan apa. Jadi
perlu kita bicarakan lagi dengan HRD dulu. Nanti kalau setelah kita sepakat ini, kita diskusi lagi masalah itu apakah berpengaruh dengan yang lain atau tidak, itu kan kita juga belum tahu ini. Ya udah. Itu aja sih sebenarnya. Ya ampun, utang saya berarti udah selesai ya Mbak Grace? Saya udah mengajukan Belum data. lah. Apa Belum. lagi? Kan yang godok kan HRD. Ya kami menggodok, tapi kan kami nanya-nanya juga. Oh ya. Mas Iksan, tolong datanya di-share di sini Mas, di kolom chat aja untuk linknya atau apa nanti biar dievaluasi oleh HRD. Tapi Bu, Tapi mohon izin Mbak Feni sama Mas Iksan juga, selama ini dengan sistem penggajian seperti ini tidak ada kendala kah atau ada kendala gitu, izin kan kami kalau misalnya memang akan menyesuaikan kan Ya. base-nya on Kalau yang bendahara membayar kan gitu, izin. ibaratnya pintu terakhir ya Mbak ya. Kalau bendahara kan masalah Simpesa itu udah berhubungan sama Semida KSA. Terus kita udah menerima Simpesa pengajuan gaji itu udah kita hanya menerima SPTJM-nya tiap cabang tiap bulannya, cuma mengecek SPTJM-nya sama nggak dengan apa yang diajukan, seperti itu Mbak. Jadi selama uang Jadi yang terakhir mengenai itu ya, data mengenai Bosda itu ya Mbak yang terakhir. Nah itu Data karena terakhir. saya pengen tahu aja Mbak, saya pengen tahu Oh, karena iya. itu kan di luar kami nggak monitor sama sekali dana bos yang diperuntukkan untuk gaji itu berapa, kami nggak tahu, nggak ada data sama sekali. Makanya kemarin saya sengaja minta data karena saya pengen tahu take home pay-nya guru-guru itu di luar yang ada di PESA tuh berapa gitu. Makanya kemarin saya minta tambahan data itu karena kita hanya bisa monitor ya tiap bulan itu kan Mbak, tiap bulan yang diajukan lewat Simpesa. Tapi kan sebenarnya kan ada penerimaan di luar itu. Nah kemarin makanya saya minta data itu biar kita setidaknya punya gambaran ternyata ada atau tambahan di luar ini gitu. Kalau kita cuma Simpesa kan emang kecil-kecil banget kan, kita nggak tahu gaji DPK yang diterima apa, terus gaji ya. Itu aja sih Mbak kemarin yang kami tambahkan, hanya itu aja. Ya, hanya itu aja. Izin saran Mbak Lulu, kita sudah HRD sudah menerima banyak sekali masukan data dari bendahara yang selama ini memang hanya bendahara yang punya gitu, HRD menolak punya gitu kan. Padahal bukan bendahara yang punya Mbak, bendahara pun nggak punya. Kemarin kami minta karena harusnya HRD, tapi HRD nggak pernah mau. Iya, mau sentuhan ya. Kalau ada hubungannya sama angka itu nggak mau gitu. Saya juga heran. Surat pun nggak mau karena ada tanggalnya itu, ada angka itu. Kalau berhubungan sama angka tuh soalnya bikin emosi. Nah tanpa angka aja sudah emosi, apalagi dengan angka gitu kan, tambah ngeri nanti. Nah, maksud saya gini, mohon izin Mbak Lulu, kalau memang kita sudah dapat data dari bendahara hari ini gitu. Nah, mungkin langkah pertama kita adalah dari HRD itu memformulasikan apakah kolom-kolom di Simpesa ini masih layak kita lanjutkan ataukah memang HRD perlu dirubah. Nah, pada saat dirubah, yang seperti Mbak Sonia bilang tadi, apakah perlu kita hearing lagi dengan ketua cabang? Apakah masih ada yang belum terakomodasikan di situ? Apakah ada yang terlalu ribet di situ? Langkah kedua mungkin perlu hearing atau tidak hearing. Kemudian setelah kita dari HRD menentukan formulasinya, kita mau rubah atau kita mau sesuaikan, kita harus share juga kepada bidik. Karena jangan sampai kita sudah 99% jadi, kemudian kita berhadapan sama orang bidik, jebret, bubar semua gitu. Nah, itu kita kerja sia-sia gitu. Bidiknya udah lari satu. Bidiknya udah lari satu ke sini ya. Lah terus terang, karena saya ini pernah menjadi bagian dari bidik gitu. Jadi saya ngasih tahu dulu gitu bahwa ada kemungkinan seperti itu gitu. Jadi pada saat kita sudah memformulasikan apa yang kita mau dari HRD itu maunya bagaimana berdasarkan data-data yang sudah didapat dari bendahara, kita duduk bersama dulu dengan bidik, mendengarkan apa sih kita mungkin kita presentasikan ke bidik, ada masukan segala macam, kita formulasikan ulang sehingga kemudian kita nggak wasting time
sudah sekian lama berjalan tiba-tiba rontok lagi, diacak-acak lagi istilahnya seperti itu. Nah mungkin langkah pertama itu yang harus kita jalankan terkait sama Simpesa. Ya. Jadi Itu aja intinya sih. kita harus Nah, satu visi dulu ya Mbak ya. Ini Nanti sebenarnya baru satu kerjaan, tapi tidak sesimpel itu loh. ya betul. Belum nanti kita Karena turun ke saya bawah. pengalaman, Betul karena saya banget. pengalaman bertahun-tahun ini nggak selesai gitu. Iya, betul. Jadi nggak bisa dianggap enteng. Oh kita rubah, kita ganti ini Simpesa, kita bikin seperti itu. Oke, kita hari ini ngomongnya enteng gitu, gampang ya. Tapi kenyataannya nanti akan bercabang kemana-mana gitu, beranting kemana-mana gitu permasalahannya. Nah itu kita nggak muluk-muluk sih. Saya terutama nggak muluk-muluk. Yang penting itu menurut saya apa yang sudah tertunda berapa tahun ini dengan HRD formasi baru ini. Kita memulai melangkah daripada yang kemarin sama sekali gitu. Ya, izin Mbak, menurut saya memang seperti yang saya sampaikan tadi, kita lanjutkan saja yang udah ada, tapi nanti apabila memang ada perubahan sedikit atau jangan merubah semua, mungkin menurut saya gitu, karena memang mungkin sulit kalau merubah semua. Jadi yang ada dulu kita laksanakan dulu aja gitu. Yang sudah ada ini, itu aja sih sebenarnya. Tapi langkah nyata kita apa ya Mbak dulu? Saya mungkin nggak bisa gini Mbak. Jadi gini, saya harus kan nggak bisa dengan satu kali melihat yang tadi Mbak yang disampaikan Pak Ihsan itu langsung saya bisa memahami mana ini, walaupun saya mungkin di cabang juga melihat Mbak penggajian dan ini, tapi ini kan seluruh sekolah, seluruh cabang gitu. Jadi tadi ada contoh dari Suwondo, dari atas. Jadi masing-masing cabang itu kan mempunyai aturan sendiri-sendiri gitu loh. Apakah nanti saya bisa menyeragamkan atau Standarkan. bukan menambah, intinya menyeragamkan itu apakah bisa mesimpelkan apa istilahnya tuh, supaya tidak jadi ribet gitu loh Mbak. Karena saya lihat tadi kok beda sama cabang saya, mungkin seperti tadi contohnya tunjangan kesejahteraan di ATS sama di ini di Suwondo itu kan beda-beda aturannya kan beda itu. Jadi dibuat tunjangan berbagai macam. Nah itu apakah di tempat saya kan nggak ada seperti itu? Apakah itu jadi suatu maksudnya apakah perlu kita bahas lagi lebih dalam mengenai itu Mbak? Itu sih yang menurut saya masih agak ribet ya itu. Perlu ada paling nggak kesepakatan ya atau pusat itu membuat aturan jadi untuk kesejahteraan itu apa aja, jadi nanti jadi cabang yang nggak tahu pun bisa tahu, oh ternyata ada bisa toh ada kesejahteraan A, kesejahteraan B gitu, mereka mau ngisi terserah, enggak juga terserah gitu, tapi yang jelas ada aturan gitu loh Mbak, dari pekerjaan yang bersinggungan antar bidang, mohon izin. Jadi konsep proses ini nyata banget. Untuk langkah nyata berikutnya memang harus kita pikirkan lebih baik seperti yang Mbak Lulu sampaikan tadi, karena ini menyangkut harkat hidup orang banyak ya, jadi mungkin akan kita kaji dan kita pelajari, tidak terburu-buru sepertinya, karena yang terburu-buru itu nggak akan menghasilkan hal yang baik sepertinya sih gitu. Lagi pula juga yang tadi Mbak Grace bilang, setelah kita formulasikan HRD kita juga mesti bincang-bincang dengan bidik dulu gitu. Jadi ini sih menurut saya udah langkah nyata banget. Jangan buru-buru untuk langkah nyata berikutnya. Izin Mbak Lulu, Mbak Sonia, mungkin dalam bayangan saya gitu ya, harapan saya mungkin setelah pertemuan hari ini itu ada langkah nyata gitu, entah kita bentuk pokja gitu ya, untuk bedah data yang kita terima dari bendahara itu sudah lengkap banget gitu, sudah betul Mbak. Nanti kemudian akan kita harus jalan berikutnya adalah kita bentuk pokja yang memang bisa menganalisa sehingga kita bisa sampai pada resume, pada kesimpulan bahwa oh kita harus rubah ini gitu. Itu menurut saya itu yang saya harapkan, langkahnya itu nggak cuma sekedar kita belajar, dan mungkin kita nggak usah belajar terlalu dalam di setiap
di setiap ini ya serahkan pada Pokja gitu, sama seperti pada saat awal di Yasarini dulu juga kita dibagi jadi memecah diri jadi Pokja-Pokja. Tapi mohon maaf, selama ini tuh kita saya terus terang pada saat saya ada di bidik itu yang jadi kendala adalah ketidaksinkronan parting antara bidik dengan HRD gitu. Jadi pada saat ada permasalahan di jenjang TK misalnya ya, pada saat itu kita harus merubah guru-guru itu semua dari yang sistem konvensional menjadi sistem BCCP. Kemudian kita harus istilahnya meningkatkan SDM, kompetensi SDM yang ada hubungannya dengan HRD pada saat itu. Setelah dari HRD, setelah dengan HRD mungkin dengan saya mungkin sebelum pertemuan dengan ketum itu Mbak Lulu kalau memang ada restrukturisasi organisasi dari intern HRD mungkin disampaikan saja Mbak, plus minusnya apa, mungkin yang sudah disampaikan Mbak Grace itu memang sangat sangat masuk akal karena memang kita kan di yayasan butuh koordinasi ya. Kalau memang kita koordinasi antar bidang itu susah karena mungkin perbedaan tugas itu mungkin jadi nggak bisa berjalan, kurang lancar gitu jalannya koordinasi kita. Kalau dari bendahara memang pernah juga diusulkan bidik, kenapa sih bendahara kok nggak perjenjang bagiannya? Oh kalau bendahara nggak bisa dengan alasan sudah saya sampaikan juga, kalau bendahara nggak bisa, toh koordinasinya tetap bisa berjalan kan, karena bendahara kan menyangkut keuangan juga menyangkut cabang, sangat erat kaitannya antara satu jenjang dengan jenjang lain dalam satu cabang. Jadi kami tidak bisa kalau dipisahkan itu per jenjang. Tapi kalau tadi yang diusulkan Mbak Grace, menurut saya ya benar sih Mbak, memang akan ada penggemukan, tapi kalau itu untuk lebih melancarkan tugas-tugasnya HRD, menurut saya kenapa enggak gitu dicoba. Hanya usul saja. Baik Mbak Grace, Mbak Feni, mungkin kita harus ini lagi harus rapat lagi intern untuk itu. Banyak ya PR-nya itu. Jadi banyak ya. Selesaikan pelan-pelan. Ya apa-apa, kan banyak yang bantuin. At least sudah melangkah satu langkah lah. Iya. Baru kali ini loh saya. Yang penting ini Mbak, kami ini yang penting koordinasi antar bidang itu saya mas senang nantinya akan berjalan dengan baik gitu. Nanti kedepannya koordinasi antar bidang itu harus gitu. Yang kita nggak mungkin, soalnya kita juga belum tahu apa yang kita wajib. Apa yang kita pikirkan atau apa yang kita putuskan benar menurut bidang lain juga kan mungkin ada melihat dari kacamata bidang lain kan mungkin juga beda lagi penilaiannya ya. Bagus banget kalau kita udah bisa. Dulu kan kita selalu ngomong gini ya Mbak Grace, kok dari HRD belum bisa ya, kita ajak diskusi. Nah, alhamdulillah sekarang sudah bisa. Mbak Feni, ini langkah yang luar biasa. Karena kemarin kami juga senang karena kan ilmunya jadi nambah. Jadi pasti wawasannya jadi nambah intinya gitu. Izin Mbak Feni, Mbak Grace dan Mbak semua, izin mungkin hari ini kita cukupkan. Mungkin izin, apakah ada ini lagi Mbak, izin masukan Mbak Feni, Mbak Grace? Sudah dari kami, data yang tadi kami sampaikan mudah-mudahan bisa bermanfaat Mbak Lulu. Jika ada yang bisa kami bantu lagi sejauh itu sesuai kapasitas kami akan kami bantu. Kami amat terima kasih atas nama tim HRD. Mbak Grace juga, Mbak Grace nanti juga masuk nih. Itu linknya udah dikirim ya Mas Iksan ya? Linknya udah dikirim. Untuk episode berikutnya nih Mbak Grace. Kami terima kasih banyak Mbak Feni, Mbak Grace, Mbak semua karyawan, ada juga Mbak Lucia. Terima kasih dari bendahara. Terima kasih juga karyawan HRD bendahara atas waktunya. Udah bincang-bincang di sini. Untuk selanjutnya pasti kita akan berkoordinasi terus untuk langkah yang lebih baik. Intinya itu. Terima kasih. Saya akhiri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Sampai jumpa. Banyak PR ini. Mohon izin